Pripun Pak Jaka sampun kelihatan? Iya Bu, sudah. Sudah. Iya, makanya. Ya, ini kemarin tambahannya dari Pak Jaka perlu ditambahkan yang gambar yang ini nggih. Yang niki. Atau ini yang file lama ya? Saya lupa. Ini kriteria berapa Bu? PPS kan ya? Iya, 2.2. Iya, oke, silakan Bu. Nggih. Bisa dibesarkan sedikit Bu? Oh, kekecilan nggih. Iya Bu. Ih, kok tambah kegedean. Segini Bapak Iya, cukup? iya. Nggih, nggih. Monggo, monggo Bu. Nggih, jadi kemarin yang di UPPS itu ada beberapa revisi. Saya kok agak lupa Pak Jaka. Ngapunten. Jadi SIMONTASI. nggih. Yang di sininya Pak Jaka kemarin itu sekedap kok. Ini kan Nggih. prodi ya ini ya, yang kanan ini yang kosong ini. Terus Bu, Nggih. kemarin apa Bu tambahnya Bu? Di seingat saya Pak Jaka menyuruh menambahkan napa, mengganti napa, gambar niki Pak Jaka, yang terakhir ini. Ini yang dari yang baru itu ya? Nggih, yang Iya, dari iya. nopo itu Ya, ya? nanti kalau saran saya Bu ya, karena di PPS ini kan di kriteria 22 ini kan dia pasti ada dokumen aneks yang dilampirkan. Nah, kayaknya harus langsung nanti pada saat Ibu menyusun yang setiap kriteria sebenarnya itu melampirkan aneks. Coba ke atas Bu. Saya kemarin sudah memberikan list aneks setiap kriteria ke Bu Muza dalam bentuk Sampun folder. sampun, Nah, nggih. maksud saya langsung dibuat coding aja Bu, mana yang akan diberikan Oh, aneksnya lampiran. ya Pak ya? Iya. Ngapunten Jadi kan kalimat ini ngapunten. kan pasti ada kalimat aneks lah. Nggih 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 Itu nggih. barangkali itu ada langsung di coding, oh dia dua-dua untuk IPPS ini aneks berapa. Kan sudah ada dokumennya, maksud saya tidak perlu translate juga kan. Jadi langsung di Berarti coding aja. langsung Terus dikaitkan di napa, Pak Jaka dikaitkan di narasinya ngoten nggih? bukan dikaitkan sih Bu, itu tinggal misalkan ya Ibu cerita soal pengembangan kurikulum. Itu kan saya sudah share tuh pedoman pengembangan kurikulum dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kalimat UNESA memiliki pedoman kurikulum bla 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 dalam kurung aneks berapa. Nah, aneks itulah yang menjadi pedoman kurikulum yang akan nanti dilampirkan. Nah, barangkali sudah mulai disetting urut-urutan untuk masing-masing kriteria itu, aneksnya di masing-masing, entah itu di PPS atau Prodi, itu sudah ada codingnya gitu loh maksud saya. Jadi tadi kan, kalau saya kan belum ada sama sekali. Nggih Nah, nggih. barangkali dari pedoman yang saya berikan itu, yang sudah dalam bahasa Inggris dalam bentuk folder per kriteria, itu dimasukkan di kalimat mana. Jadi tidak perlu dielaborasi lagi, ya tinggal dikasih di bagian kalimat mana dalam kurung aneks, direkod lagi, di kode ulang lagi. Gitu. Itu kan yang saya kasih kan kode-kodenya milik klaster sebelumnya. Nah pasti kalau di FIP kan pasti punya apa namanya kode pengkodean lagi ya, klasifikasian lagi ya. Nah barangkali ada disepakati di internal pengurutan untuk yang coding ini bagaimana, gitu sih. Begitu sih Bu. Nggih nggih. Matur nuwun parannya Pak Jaka, belum sampai ke sana Pak Jaka, Ya ngapunten. barangkali mungkin dalam waktu dekat ya, karena ini kan sudah 2 bulan lagi, apalagi minggu ini bulan depan ya Agustus ya pertengahan ya, itu kan sudah PKKMB. Nah ini kalau nanti timingnya ini hilang gitu, waduh ini Bapak Ibu kan sudah kena mahasiswa banyak ngajarin itu, nah ini jadi tantangan nanti. Silakan Bu Maya. Pak Jaka, bisakah ini dibantu dengan
mensimulasi ya, misalkan di aneksnya Bu Izul tadi, karena kan itu harus kami lakukan di setiap SAR ya, Ya, Pak Jaka. betul. Betul kan? Nah, kami kemarin itu memang sudah dibagi, diberikan coding aneks ya. Tapi kami itu tidak tahu bagaimana menggunakannya. Atau saya ini yang nggak tahu bagaimana ini diapakan gitu ya. Iya, Dan iya. Bapak Penari itu kan ada beberapa tabel yang di aneks gitu ya, misalkan kita masukkan ke dalam aneks. Nah, itu bagaimana menginputnya, karena di situ sudah ada coding nomor-nomor ya. Iya. Nah, bisakah disimulasikan ke tadi ke Bu Izul misalkan aneks yang di SAR 2 punya UPPS gitu misalkan. Ya, Karena coba tadi bisa di share screen, Bu. Bisa. karena saya lihat kan tadi misalkan ya peraturan menteri nomor sekian sekian itu kan Ya. dicetak miring gitu ya. Apakah itu Coba yang di coba aneks? coba di share screen. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada ini sih, Bu, nggak ada aturan harus bagaimana tunda. Yang jelas sebisa mungkin itu yang memudahkan klaster. Oke. Nah, kalau di UPPS yang di klaster FIP dan FIP kemarin itu pengkodeannya dimulai dari kriteria. Jadi kan ini 2.2 ya. Mhm. Nah, di 2.2, nah ini berarti nanti kode untuk lampirannya di kriteria 2 itu dimulai dengan 2.2 titik. Misalkan, oh belinya Ilkom berarti nanti dia 1 titik. Nah, Ya, berapa? ya Nah, itu kemarin kan ya, untuk itu kan kami sudah ada yang 1, 2 itu prodi apa kan gitu ya, Mas ya, Pajak, betul? betul, betul. Nah, itu sudah. Nah, coba nanti maksud saya ini kalau Bu Izul share lagi, kita mulai dari awal, misalkan ini yang ditautkan apa gitu loh maksud saya. Karena Ya, kemarin ketika di SAR saya untuk yang UPPCE ya, itu misalnya kurikulum prodi gitu ya, kurikulum UPPCE misalnya. Itu kan ada aneks gitu ya, semestinya kan gitu ya Pak Jaka. ya, Ini kan pemahaman saya ya. Nah, aneks ini kodenya ini. Nah, itu yang kita tautkan berarti ini ya, curricular overview itu ya, atau ya. summary kurikulum. Ya tergantung wording di paragraf sih, Bu. Jadi Oh gitu. iya tergantung sama Berarti, seperti kita mensitasi itu loh. Ya mirip. oke, Tapi nggak oke. perlu dihiperlink, Bu, ya, hanya dikasih kode aja. Iya, 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 Jadi iya. misalkan Ibu nih cerita kriteria 1 mengenai evaluasi kurikulum tahunan dan Oke, sumatif misalkan. Jadi ya, setelah cerita satu paragraf gitu, oh ini paragraf pertama ini evaluasi kurikulum oke. tahunan. Paragraf kedua itu yang sumatif. Jadi akhir paragraf dikasih aja, Bu, dalam kurung tanda kurung aneks berapa tadi codingnya. Oh, kalau tadi Ilkom misalkan 2.2.1.3 misalkan. Mhm. Ya udah itu berarti. Titik berapa Oh lagi untuk gitu. urutan di masing-masing. Berarti ditambahkan di belakangnya ya. Ya, ya seperti Nah, di sini. Jadi tidak perlu dihiperlink. Ya itu kan butuh hmm, konsistensi sebenarnya. nah Itu itu berarti teknis kan tapi agak ini ribet sih, Bu. ini penerimaan saya ya. Nah, ketika misalkan evaluasi yang tadi sumatif dan ada yang formatif gitu ya. Nah, di evaluasi berarti kita harus sediakan laporan evaluasi yang formatif dan sumatif gitu ya, Pak Iya, Jaka. notulen saja, Nah, notulen. notulen gitu ya. Itu kan ada Oke. rapat kan. Tapi kalau yang sumatif kan, yang 4 tahunan kan pasti ada laporan kayak sanksiuning, uji Laporan ya. publik. Oh, berarti Nah, yang itu. dimaksud formatif itu yang hasil rapat ya, Pak Jaka. Iya, itu bebas Oh, Ibu. Itu bebas. Jadi oke. nggak ada format tertentu. Tapi yang jelas mereka kan butuh. Jadi kalau akreditasi internasional itu dia based on evidence, Bu. Jadi nggak Hmm. bisa kita normatif kayak di BNPT ya cerita ini itu. Tapi Pak, evidence-nya itu kita nggak bunyi di sana itu kita nggak bisa. Jadi kalau misalkan cerita evaluasi tadi ya, ada kolom yang kontribusi setiap periode restrukturisasi 4 tahunan seperti apa, ya siapa yang terlibat, itu ya ada laporannya gitu. Gitu Itulah ya, kenapa ya. kan kemarin jadi masukan juga di awal sebisa mungkin sebelum kurikulum berjalan, itu kan sudah ada proses atau mekanisme itu. Nah itu kadang yang loss di kita, hilang gitu loh. Kita melakukan Ya, ya, ya. restrukturisasi itu justru setelah kurikulum itu berjalan itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Oh, gitu. Dan itu Oke. harus dilakukan untuk seluruh kriteria, Bu. Baik, Jadi baik. kalau kemarin di FIP dan FEB itu
pengkodean ini itu disepakati di tingkat UPPS dan PIC Annex Prodi supaya tidak overlap pemberian kodenya. Itu caranya gimana? Yaitu tadi dimulai dengan depan bagian depan kriterianya. Jadi misalkan Ya. kalau ada subbab itu misalkan Bu ya. Misalkan kriteria yang ada subbab itu biasanya kriteria 4. 4 itu kan ada subbab progression kayak gitu loh Bu. Progression, admission, progression, recognition, certification itu kan ada subbab. Itu nanti dikasih kode lagi. Misalkan setiap subbab itu ada angka ya. 2 berarti 2.4.2 berarti dia misalkan dia subbab kedua. Untuk prodi Ilkom misalkan. Berarti titik 1 baru dokumennya Ilkom itu titik keberapa ngurutkannya. Jadi, berarti yang paling akhir itu dokumennya, berarti gitu ya. dokumennya ya paling akhir urutan dokumen di kriteria itu. Jadi nanti kalau sudah kriteria ke 5 misalkan dan itu tidak ada subbab ya udah berarti tinggal 2.5 titik prodi titik 1 misalnya itu kan Ilkom. Titik berapa? Urutan. Sesuai dengan yang kemarin sudah dibikin sesuai apa itu ya, coding itu ya. Iya, disepakati di dokumennya. internal. Tadi kan kami itu hanya membuat urutan untuk dokumennya kan gitu ya. Iya, Coding sekali lagi depannya ini kan sudah sesuai. betul. Jadi ini harus disepakati di 5 prodi. Kalau dokumen itu dimulai dengan 2.2 ini kan part 2 untuk kriteria kedua. Jadi nanti kalau misalkan di kriteria 1 yang kualitas assurance berarti dia 2.1 kan gitu. Kalau dia di kriteria ketiga berarti dia 2.3. Kalau kriteria 4 berarti 2.4. Itu berarti ada di sana. Tapi kalau nanti itu si Ilkom misalkan, dia ingin kasih aneks untuk khusus Ilkom di kriteria 2.4, ya tergantung nanti 2.4 itu dia ada subbab lagi nggak? Oh ternyata ada 4 subbab, berarti dimulai dengan 2.4.1 subbab 1.1 Ilkom, baru dokumen selanjutnya. Kalau nanti dia berubah lagi ada dokumen lagi di kriteria dan subbab keempat, berarti ya 2.4.2.1 titik berapa untuk di subbab itu. Itu sih. Ini sangat fleksibel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh huruf, boleh angka. Ini kemarin yang dilakukan di FEB. Kalau gitu ada baiknya kalau disimulasi dari SARS 2 yang UPPS tadi Pak Jaka, karena kan itu juga masih berupa aturan-aturan ya. Pasti kan nyari Ya, monggo aneksnya lebih silakan. mudah. Silakan. Jadi silakan share screen kembali. Barangkali kan kemarin sudah saya berikan ini ya dari kriteria saya sudah berikan folder ke Bu Muza yang dokumen-dokumen sudah siap. Intinya tinggal dimasukkan saja gitu ya pengkodeannya itu di masing-masing kriteria. Nah, barangkali sudah bisa dimulai dari sana. Oh, misalkan di kriteria 2 itu kemarin ada dokumen apa saya lupa. Misalkan dokumen kurikulum ya. Nah, itu di coding aja sejak awal sekarang. Oke. 2.2 itu berapa Ada nafsu gitu. Pak Jaka ngapunten kalau di SAR 2.2 itu kemarin kami yang bingungnya itu menaruhnya di nopo Di share screen dulu aja Bu Izul. Iya, tulisnya. coba. Di share screen dulu aja. Naruhnya itu sebenarnya tinggal di akhir kalimat sih, Bu. Berarti cuma aneks 2.2.3.1 ngoten. Iya, kalau Dokumen itu di kurikulum evaluasi UPCS gitu, misalnya begitu. Iya, Izul betul. di share screen aja disek. Bingung. Oke, Bu, ini Ngomong. masih repot. Izin Pak Jaka, Bu Maya. Mungkin saya bisa share screen ya sekedar. Ya, kemarin tanggal berapa hari apa ya Pak Gale ya kita adakan pertemuan di lantai 2 itu. Di lantai 2 kita membahas aneks itu loh Bu, tanggal berapa itu ya saya lupa. Ya, minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Kita sudah membuat kami GPM sudah membuat kesepakatan terkait coding. Izin saya share. Tapi ini juga masih tentatif sih, dalam arti tidak fix ya. Jadi nanti kalau misalnya dari tim Annex Prodi itu menambahkan lampiran, nah ini kami bersedia, kita kesepakatan untuk bisa merubah list ini. Jadi seperti ini Bu Maya, Pak Jaka, mohon nanti arahan. Jadi di Annex ini kami sudah membuat di folder Annex, kami sudah membuat folder, lalu subfolder, lalu isinya itu apa, file yang diisi itu nanti apa. Nah, seperti ini Annex 0. Annex 0 itu
ini isinya adalah 01 UNESA berisi dari ini full subfolder ya, subfoldernya 01 UNESA, lalu filenya itu adalah accreditation certificate UNESA. Lalu file yang kedua adalah degree letter accreditation UNESA. Lalu ada lagi subfolder studi program. Nah, ini ada file ini ada file 5. Ini kodenya 0.2.1, ini adalah sertifikat akreditasi dari UPCS. Ini sudah kami upload Bu Maya dan Bapak Ibu yang lain sudah kami upload ditandai dengan centang ada di sini, centang file ada. Untuk misalnya nih strategic plan visipol. Nah, kami memberi kode di sini aneks 1 karena ini letak dari Renstra visipol maupun prodi itu ada di aneks 1, maka kami memberi kode aneks 1.1 strategic plan, lalu di dalam subfolder tersebut ada file aneks 1.1.1 strategic plan of visipol. Nah, lalu berikutnya nanti ada file Renstranya UPCS, Renstranya UPHE. Di sini sudah ada codingnya Bu Maya dan Pak Jaka, Bapak Ibu yang lain juga. Kalau misalnya kurikulum, nah nanti bisa mencari di sini. Kurikulum itu di standar 2 ya. Ini berarti di aneks 2. Lalu di sini ada kurikulum sebentar. Ini saya agak lupa saking banyaknya. Jadi di sini sudah ada nama folder, nama kode, subfoldernya apa, begitu juga file yang harus diupload di subfolder tersebut. Jadi misalnya ada course evaluation process of UPCS. Nah, ini nanti tim annex uploadnya di subfolder di folder annex 2.1 kebijakan untuk quality assurance, di subfoldernya annex 2.1.1 lalu diupload nama filenya seperti yang sudah ada di list ini. Apa seperti itu ya Pak Jaka ya? Atau mungkin nanti betul seperti ini kok. Ini iya. Kalau ini kami kan sudah kemarin diberi arahan ya Bu Muza. Maksudnya itu ketika masuk di file kami itu loh. Yang tadi itu loh. Bukan ininya maksud saya. Iya, di filenya berarti kalau seingat saya penjelasan Pak Jaka tempo hari waktu kita online, ini adalah menyebutkan aneks 2, kodenya saja aneks 2.1.1.1.5 misalnya kodenya seperti itu Bu Maya. Ya, maksud saya gini Bu Muza, tadi kan misalkan Bu Izul tadi ya, SAR 1, berarti dia harus masukkan aneks yang mana? Maksud saya disimulasikan sehingga kita paham, oh berarti kalau kita jelaskan ini, kita harus rujuk ini, gitu loh Bu Muza. Iya, tergantung Karena dari kan ini filenya banyak. Iya, itu kan kalimat awalnya itu apa? Nah, nanti bisa rujukannya di sini atau mungkin ya, makanya saya cuma mohon dibantu dengan simulasi gitu aja. Iya, ya barangkali berarti kan tadi di GPM ya, di GPM tadi itu kan pasti sudah punya itu ya Bu ya, betul ya? Nah, Sudah tinggal ada Pak Jaka. sudah ada kan gitu. Nah, kan berarti kan sudah detail sekali bahkan di Bapak Ibu di Visipol ini. Ya, tinggal tadi kan di kriteria 2.2 itu dia cerita soal apa. Nah, barangkali kan tadi kalau di kriteria 2.2 itu kan belum kelihatan ya aneksnya. Nah, tadi barangkali PIC-nya kriteria 2 itu bisa melihat atau di share screen dua-duanya gitu bisa nggak ya kira-kira untuk menentukan misalkan. Karena saya juga nggak punya filenya yang di share Bu Musa tadi. Kan yang pasti kalau di kriteria 2.2 itu kan di awal itu cerita kebijakan pengembangan kurikulum itu pasti. Nah, misalkan nih di 2.2 itu cerita ada dokumen pengembangan kurikulum. Itu kodenya berapa Bu Musa? pengembangan kurikulum Ya, sebentar. kurikulum development. Sebentar, Curriculum development guideline of curriculum development. sebentar Pak. Di 2.2 itu berapa kodenya? Sekedar. Kurikulum development. Ya, part 2. Kurikulum ini manajemen review. Ini 2.1 masih Bu. 2.1 ke bawah lagi Bu. Oh. Nah ini nih 2.2. Nah ini nih. Nah ini. 221, 222. Nah ini nih 2222. Ya Nah, ini.
Nah, itu kan pengembangan kurikulum, Bu. Dokumen pengembangan kurikulum. Berarti kan aneks 2.2.2. Nah, sekarang kembali ke tadi SAR-nya yang SAR 2.2. Ini udah sangat detail sekali nih, Bu. Ini luar biasa nih. Coba Mbak Izul minta tolong di share screen Mbak Izul. Dan nanti penulisannya cukup sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah disebut di sekali gitu, nggak perlu di ini lagi sih. Di redundant. Nah, ini misalkan ya, kan tadi 2.2.2. Berarti atas sendiri mekanisme pengembangan kurikulum. Nah, di sini. Atas lagi, ada nggak di sini prosesnya? Dia cerita nggak? Kurikulum dan ke bawah, Bu. Ini acuan ya. Ini Bentar, mulai Pak dari sini Jaka. nggak apa-apa sih. Dua tampilan. Oke, aneks 2.2.2 kan tadi ya. Nggih. Nyun sewu Mbak Izul mungkin dibuka Excel-nya ada di sini Mbak Izul. Di Yang Excel, Bu Izul. akuin. Oh, Yang mboten Excel, di ya. Google Drive ini nggih. Ya, ya di Google Ada Drive. di Ada tapi situ, bawah Bu sendiri, Izul. Bu Izul, Di bawah yang sendiri, yang ya. Excel. Yang di Coba Akuin. akuin. Yang Di Akuin. folder Akuin. Enggak, Folder folder Akuin, Akuin. Bu Izul. Folder akuin di bawahnya nanti bukan yang aneks, akuin. Akuin. Berarti kembali lagi nih karena saya Iya, tadi kembali. ngambilnya di Ini Akuin. loh, diklik Akuin ini loh, Bu Izul. Nanti lah buka itu. Akuin, terus di bawah sendiri ada Excel. Nah, itu. Sekedap lah. Nah, itu loh, Excel Nah. annex. Nah. Oh, Terus 2.2. kelihatan. Sampun. Ya. Oke. Ke bawah Mbak Izul. Annex 2.2. Nah, ini 2.2 ke bawah lagi. Ini masih 21, 22, Bu Izul. Ke bawah manual. Nah, itu pop. Nah, ini. Iki nggih. Nah, 2.2. 2.2.2. Study Guideline program of schedule curriculum. overall semester ini ya apa namanya, jadwal perkuliahan ya nggak salah ya. Iya. Apa namanya Iya. ya itu. Ada narasi itu di ini. Di sini Nggak ada. kayaknya nggak ada. Kayaknya ini masuk prodi nggih ya Bu Maya ya, yang jadwal perkuliahan. Berarti dua-dua ini kurikulum ya, ke bawah dulu, Bu. Nah, ini dari sini nggak apa-apa sih. Jadi berdasarkan misalkan ya, Nggih. kurikulum bla 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 ini ya, kemampuan bla bla bla. Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah Yang lagi visi misi. yang narasi nggih, Pak? Yang buat Yang Ya, buat, yang buat ya, ke Bu Izul. bawah, yang buat ke bawah terus. Nggih. Terus stop. Oke, ke bawah terus, Bu. Bawah terus. Nah, ini sudah bisa dimulai di sini sih, Bu. Nah, ini. Misalkan setelah kemudian bla 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 ini ya, dalam kurung aneks 2222. Setelah Nah, implementasi betul. nggih. Dalam kurung itu aneks 2222. Gitu maksudnya. Oh, ngoten. Nggak Berarti usah langsung cetak miring ya. Nanti di bold, Bu. Aneks nggih, 222. nggih. Di bold boleh enggak? Boleh. Aneks Itu berapa ini? 2.2. 2222. Itu kan 22 nih, guideline of curriculum development itu. 2. Duanya 3 kali, Bu Izul. Nggih. Nah, Iya. itu Nah, gitu. terus mboten italik nggih. Monggo Enggak, harusnya terserah. enggak. Italic boleh, tidak boleh, bold boleh, ini disepakati aja di internal gitu. Ini teknis nggak apa-apa sih. Boleh, ini bebas. Oh, berarti Kalau Enggak. Menurut saya ini kan pembahasa Inggrisannya nggak perlu ya, Bu Izul ya. Kan ya ini nanti kan semua dalam bahasa pakai Inggris bahasa juga. Inggris. Ya nanti di proofread tuh di belakangan aja, nanti diselesaikan aja dulu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan lagi ada tuh berapa ini? Oh, gitu. 2231 ya. Ini berarti miliknya CS, miliknya Ilkom berarti. Nah, berarti ke Ilkom Ya. dulu. Ini kan berarti milik Ilkom nanti. Oh, gitu. Nah, baru Ilkom nanti tuh yang isi, bukan UPMS lagi. Jadi kalau udah ada coding, ada keterangan 1, 2, 3 seperti kode ini ya, itu udah UPMS nggak bisa pakai. Itu yang pakai adalah si Ilkom atau prodi yang lain. Kalau misalkan nanti mau nambah ya silakan, suka-suka si prodi tadi gitu. Sesuai Gimana, dengan Pak? kebutuhannya lah. Seperti misalkan tadi ada pertanyaan lu, Pak, kalau misalkan saya mau nambahkan tabel yang mau saya pindah supaya halamannya hilang itu gimana? Tinggal ditambahkan aja coding di masing-masing Kerjaan iki lho, part Bu. gitu. Bu,
Nah, nanti sebaiknya Bapak Ibu sudah bisa mulai naruh aneks tadi di masing-masing kriteria. Gitu. Gitu Bu Maya kira-kira teknisnya. Oke, Pak Jaka, berarti kalau ini misalkan karena ini punya UPPS ya, berarti Ya. untuk yang di prodi nggak usah ganti ya? Ya sudah Oh, ini enggak. tetap Ini kan yang sudah sekali bilang ya. ya. Ya berarti Berarti langsung ke prodi nggak perlu. tuh, berarti nanti yang kalau yang di prodi berarti baru 22 berapa itu ya? Sesuai yang atas tadi. Sesuai coding, Iya, prodinya sesuai juga Codingnya prodi. ini ya. UPPCE misalnya ini kan berarti 223.3 misalnya gitu ya, Iya, sesuai ininya. betul. Iya. Untuk Baik, baik. kalimat yang diminta lampiran gitu. Di bagian akhir paragraf nggak apa-apa sih, Bu. Oke, baik-baik. Terima kasih. Ya, tergantung bukti yang disampaikan sih sebenarnya. Dan mereka sebenarnya tidak mewajibkan misalkan bukti itu harus berupa laporan, itu nggak apa-apa. Dalam bentuk website, berita itu boleh. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Bu. Memang agak sedikit ini sih. Teknis ini. Tercerahkan Pak Jaka, tapi ngapunten belum kami lakukan seperti Iya, itu. enggak apa-apa, Bu. Kan ini sebenarnya sudah sangat bagus ini Excel dibuat kayak gini. Ini kalau di kami di FEB dan FVP malah enggak seperti ini. Ini malah ada checklistnya nih. Iya, jadi prodi tinggal ngikuti aja sih, Bu. Gitu sih. Barangkali bisa dilanjutkan kalau dari PPS, barangkali bisa diperbaiki tadi, Bu ya. Sama gambar-gambar tadi dalam bahasa Inggris saja digambar ulang gitu. Saya rasa tidak ada kendala kalau di UPPS. Barangkali prodi silakan Ilkom atau prodi mana dulu? Oke, monggo yang dari Ilkom Progresnya saja Bapak atau Ibu, jadi supaya tidak terlalu lama. dari sejarah mungkin. Karena saya ya harus ini apa infokan ke Robert gitu. Nah, kadang Robert itu minta draft, Bu. Jadi kemarin itu FVP dan FVB dia belum 100%, itu dia pengen lihat gitu. Jadi kemungkinan kan dia submitnya kan 15 Oktober. Nah, kemungkinan nanti dalam bentuk draft mungkin awal Oktober itu atau akhir September itu Robert itu udah minta aku pengen lihat draftmu gitu biasanya. Tapi nggak apa-apa nggak harus 100% sih, minimal itu sudah dalam bahasa Inggris itu kemarin. Masih ada yang kosong itu nggak apa-apa. Dia pengen lihat ini sih apa namanya urut-urutan. Yang penting lagi Bapak Ibu, saya kemarin tuh dapat bukan warning sih ya, saran sih. Sarannya tuh sifatnya dalam tanda kutip memaksa. Itu bilang gini kemarin waktu visitasi. Kalau bisa klaster setelahnya, klaster 3 itu jangan lebih dari 80. Jadi 60 sampai 80 itu maksimal katanya kemarin. Jangan sampai lebih. Dan saya meminta, insist, dia bilangnya itu insist berarti kan dia agak sedikit memaksa gitu. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu bisa dicek kembali tabel-tabel terutama itu bisa dialihkan ke mana? Ke annex gitu. Nah, otomatis nanti bisa jadi apa namanya baris untuk kolom tadi masing-masing prodi itu bisa nambah gitu. Jadi sering-sering ketemu sih anexnya. Monggo Bapak Ibu, prodi apa dulu? Sejarah boleh? Monggo Bu. Jadi dari perbaikan yang terakhir ketemu aja gitu. Saya langsung share screen saja ya Pak Jaka. Oke, Bu. Oke. Nah, semoga sudah ya. Ini 15 halaman betul? Betul, tapi ada beberapa yang saya ingin tanyakan ke Pak Jaka karena saya ragu-ragu. Iya, Bu. Ini barangkali saran pertama dikurangin namanya. Ya itu dia, termasuk itu. Termasuk itu Pak Jaka. Iya. Ini saya sudah coba, ini ya, ini kemudian saya kira yang ini tidak ada masalah kemarin ya. Tidak ada masalah, yang di bagian depan ini ikut UPPS, jadi Betul. nanti saya nunggu ya, saya nunggu Iya. UPPS, kemudian punyanya sejarah.
Nah, di sini. Nah, ini saya masih apakah seperti ini benar untuk kurikulum aneknya? Boleh, nggak apa-apa. Gini ya. Ya, atau di akhir sih Bu. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya kurikulum Kurikulum prodi sejarah itu yang kurikulumnya? struktur. Ya, Ya, yang kurikulumnya. kan Ya, boleh, kemarin nggak ada masalah. kemarin itu kan ada di sini kemudian diminta untuk dilampirkan saja. Ya, ya, boleh. Ya, Nggak ini apa-apa. nah ini berarti kalau muncul lagi begini Oh, apakah jangan, sekali aja. sekali ya berarti ini Ya, nanti sekali saya aja. hapus ya. Atau ditaruh yang di belakang aja, bukan kalau aneks di awal kalimat kok kayaknya gimana gitu. Oh ya 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 Ya, ya. biasanya di akhir sih Bu, di akhir kalimat biasanya. Nggak yang di awal paragraf gitu. Oh, gitu ya. Ini mungkin aneks keduanya itu evaluasi, Bu Mas. Iya, iya evaluasi ini atau iya ya harusnya salah ya, harusnya berada di sini ya. Yang karena ini evaluasi kurikulum itu berdasar sudah dari ini apa saran dari ahli Ya, sanctioning. Arti di sini aja ya yang bawah ya, yang ini yang iya saya hapus. boleh. Iya, iya, iya. Nah, ini. Oke. Nah, ini yang saya bingung. Ini kan kemarin saya tabel, Ya, kemudian disarankan untuk dianeks, dilampirkan. Berarti ini nanti saya penomorannya mengikuti yang atas ya? iya betul. Gitu ya? Urutan tadi yang di Urutannya atas ya, tadi. urutannya yang belakang mengikuti. Nah, Ya betul, ini paling yang belakang. saya ingin ini, apakah ketika saya membuat ini itu kita 5 prodi harus sama? Oh enggak. Oh Enggak, tidak? enggak. Tidak Bebas. ya? Ya, Oke, oke. Ya, jadi kalau yang lain misalkan di sini tidak aneh, tidak masalah juga kan? enggak ada masalah. Ya. Oke. Ya, ya, Fleksibel lah ini. betul. Kalau ini fleksibel sih Bu. Ini tergantung prodi kan nanti prodi ke halamannya kan itu tadi kan tergantung halaman. Kan kita nggak tahu prodi itu kuatnya di kriteria yang mana kan kita nggak tahu. Jadi Iya. kadang prodi itu mau nonjolkan di teaching staff misalkan atau di kurikulumnya itu kan strategi sebenarnya Bu. Nggak Ini saya apa-apa. masih mengikuti punyanya ini sih akuntansi kemarin masih Iya, mengikuti aja. iya nggak apa-apa Bu. Ini, Ya, nah ini juga sama, berarti ya, aneknya mengikuti ya, ini ya. ya. Itu, nah kalau tidak salah ini tidak ada masalah kemarin. Nah ini tetap di Ya. sini. Ini kalau mau di aneks nggak apa-apa sih Bu. Yang mana? Tabel yang atas tadi disebutkan aja bahwa ada PO apa saja coba. Oh Oh ya, ini. ya jadi disampaikan aja ada linkage antara KKNI dengan PO. Nah nanti di dalam kurung aneks berapa itu boleh. Oh ini ya. Jadi biar jadi satu kalimat aja, satu kalimat. Jadi di prodi ini tuh kita juga punya nih linkage antara program educational objektif yang sesuai dengan pencapaian KKNI level 6 gitu. Yang Oh. meliputi pengetahuan keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap dalam kurung aneks lanjutan yang tadi itu sudah bisa ngekat banyak nih kan. Berapa nih? Oh Sepertiga halaman dia. ya. Oh ya. Itu. Ini saya kira enggak perlu ya, Ya, bisa ya. ini jangan di aneks ini. Ya. Pak Jaka, kalau yang ini maaf ya, saya menyela Bu Mas. Ya, silakan. Ini yang tadi disampaikan tadi ini kan sebenarnya ada di summary. Summary, betul. Nah, itu kalau aneksnya sama boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Berarti Boleh. sama dengan atas tadi ya? Boleh ya. Kurikulum tadi. Oh. Ya. Oke. Nah, ini kemarin kan yang hasil tracer study, apakah di sini langsung aneks hasil tracer study-nya dalam bentuk Excel-nya atau saya buat sesuai dengan informasi ini? Informasi ini di laporan kan ada Bu, semua, betul? Di laporan. Laporan tracer tadi. Ada. Kalau Tapi ada satu aja Bu, kalau ada satu aja. Oh gitu ya. Ya jadi nggak perlu ada kayak tabel grafik sendiri itu nggak perlu sih. Excel sendiri itu nggak perlu. Jadi selama informasi paragraf ini tuh ada di tracer, jadikan aja satu laporan gitu. Mereka nggak akan ngecek kok Bu. Berarti Mereka taruh di belakang sini saja ya? Ya satu aja, satu di akhir kalimat gitu, akhir paragraf. Iya. Ini CPL. Ya.
Ya, ini kemarin sarannya penciri prodi yang saya wakilkan, jadi tidak semua mata kuliah ya. Iya, tapi dikasih ini sih Bu kemarin. Kalau nggak salah ya ada compulsory. Ini kan misalkan ya, ini Compulsory elektif, oh ininya, contohnya. ya jadi kan misalkan PL2. PL2 ini kan dia compulsory 12 mata kuliah, betul ya? Mm-mm. Elektif 8 12. mata kuliah, betul? Mm-mm. Nah, maka di sample of courses itu dia nulisnya compulsory Pancasila, religion, politik, Betul. dan baru di enter elektif apa, satu atau dua gitu. Nanti di Oh, akhir iya. kalimat dikasih ETC gitu, dan sebagainya. Oh gini. Ya, compulsory, Sorry. ya. Ini. Terus paling bawah ini entrepreneurship, setelah entrepreneurship Bu, itu koma ETC. Entrepreneurship ini apa? Wajib? Enggak, elektif. Oh, berarti setelah sains mungkin ditambahkan satu atau dua lagi Bu? Ini ya, 1-2 Ya. mata kuliah lagi. Nah, terus nanti koma ETC gitu. Oh gitu. Kemudian ini koma ETC gini ya. Iya, betul. Nanti Nah, untuk elektif juga sama. Elektif ini ya satu atau dua cukup lah. iya. Gini ya. Dia kemudian ETC gitu. Nah, ini Oke. berlaku untuk semua PLO sih. Iya. Ini. Nah, ini apakah perlu dilampirkan lagi untuk aneknya, untuk yang ini? Ini kan ada di curricular overview. Nanti kan dilampirkan curricular overview. Nah, itu ditulis curricular overview itu ada di aneks apa, Excel-nya itu. Nah, ini baru di aneks berapa gitu. Ini kan di aneks sih. Ini kan di Excel ini, curricular overview. Berarti ini di anek ya? Iya. Next untuk yang Excel curricular overview. Jadi kemungkinan itu memang dalam sub kriteria itu ada banyak aneks prodi Bu, dan itu tidak harus sama sih sebenarnya. Gitu ya? Ya sama boleh, akan bagus ya karena akan konsisten. Mm-mm. Nah, kan kita nggak tahu ini ya sumber daya prodi. Idealnya sih sama idealnya. Tapi Ya. kalau memang ada strategi lain ya tidak apa-apa. Berarti ini saya hilangkan ya. Ini kan saya ada aneks struktur kurikulum kan di depan sudah Nah, tidak ya. disebut Ya itu kan lagi. sudah ada aneks Excel curricular overview kan sudah cukup. Ya. Berarti ini tidak perlu. Ya ini kan sudah masuk ke curricular overview kan Bu? Iya. Nah, Iya. yang mau saya tanya ini dipunyanya UPA Iya. itu untuk yang khusus ya SDGs itu untuk mencapai PLO ini itu ada 4 area keahlian. Ini maksudnya gimana? Ya, jadi kalau di akuntansi kemarin itu kan memang nanti Bapak Ibu cermati kembali kurikulumnya Bu ya. Kemarin Robert itu bilang arahkan kurikulum kalian, UNESA maksudnya, itu ke revisi ESG 2027. Jadi ESG ini kan akan direvisi di tahun 2027 Bu. Karena nanti pada saat reakreditasi Bapak Ibu membutuhkan itu. Nah, isunya itu adalah isu mengenai SDGs, terutama di bagian gender, kemudian pendidikan inklusi, sama dua itu kalau nggak salah ya. Sama perubahan iklim kalau nggak salah ya. Jadi perubahan iklim, climate change, gender, sama pendidikan inklusif. Topik-topik SDG lah. Kemungkinan itu akan jadi isu di persyaratan ESG 2027. Dan itu tidak perlu masuk atau menjadi mata kuliah tertentu. Barangkali bisa jadi bahan kajian itu cukup. Oh, ya. Jadi mata kuliah yang kuat untuk isu-isu tadi, gender, inklusivitas, ya, pendidikan inklusi, sama climate change. Gini aja ya. Iya. Ya. Ini modul handbooknya anek mengikuti punyanya SAR 5 kalau nggak salah ya? Iya. Yang modul handbook ya. Apakah di sini saya harus anekkan juga? Ya, apa itu? Ini aneksnya RPS ya? Iya. Ya, enggak apa-apa. Aneksnya RPS berarti aneks Bukan yang modul handbook ya? Boleh. Modul handbook boleh, RPS boleh. Salah satu, Bu.
Oh gitu ya. Penomorannya berarti kalau yang ini saya harus menomorkan sendiri atau mengikuti yang SAR yang untuk modul handbook itu? Kalau nggak salah saya lupa, SAR 3 Ikuti atau 5? SAR modul handbook nggak apa-apa. Yang sudah ada sebelumnya. Oh ya, Jadi nggak perlu nomorkan lagi biar nggak redundant. ya. Baik. Ini sudah sama. Ini. Nah, ini yang saya ingin konsul ke Pak Jaka. Ini tentang kelas internasional. Ini masih punyanya UPA. Itu kan dia begini ya, bisa detail. Kemudian ada mahasiswa sejak dia penyelenggaraan pertama sampai diakses. Kemudian ada yang ikut di IISMA juga dan yang lain. Nah, di sejarah masalahnya itu hanya sekali di tahun 23 dan 24, 25 itu tidak ada. Nah, ini gimana saya ngomongnya? Saran saya sih sampaikan apa adanya, Bu. Itu Nah, ya. betul. Namun harus Ibu jelaskan, Heeh. itu kan kemunduran sebenarnya. Ya, ya betul. Ya, nah, maksud saya ada nggak strategi program kerja Prodi supaya angka yang di tahun tadi sebelumnya itu ada meningkat di tahun berikutnya? Oh, Ya, minimal misal, sekarang ya, yang sekarang jalan ini ya. ya, misalkan Bapak Ibu merintis kelas bilingual misalkan. Itu boleh Oh, nggak apa-apa. Melakukan kegiatan PKM internasional untuk menarik mahasiswa asing tertarik di Prodi itu boleh. Jadi strategi-strategi Prodi supaya angkanya itu dari meningkat. Jadi nggak harus ada mahasiswa setiap tahun tuh nggak harus sih. Ini karena memang di akuntansi kan peminatnya banyak, Bu. Jadi bisa ya. seperti ini gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya itu tadi minimal usaha kita itu apa sih supaya orang luar itu mau masuk ke kita gitu. Ya tadi PKM internasional, mungkin ikut pameran misalkan, mobility. Oh, iya. Baiklah. Nah, ini kemarin yang ganjalan saya di sini soalnya. Sama yang terakhir, yang lain itu tetap sama ya MBKM. Nah, ini CPL. Nah, untuk CPL gimana, Bu? Nah, itu dia kan yang menjadi Iya. masalah di sini. CPL kita udah ketemu, cuman ini tetap tidak ada panduannya saya. Jadi level Oke. saya di mana? Ha-ha. Oke. Saya boleh di share screen. Ini kan ada ke 56, Bu ya. Ini Iya, kita perlu penyamaan persepsi ini sebenarnya. Ini sebenarnya betul. temuan ini. Kemarin saat Iya. saya audit, ini barangkali di 4 program studi juga kasusnya sama. Saya awalnya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu dan saya diskusi dengan Bu siapa ya? Bu Kaprodinya hukum itu, Bu Vita kalau nggak salah. Nah, saya diskusi. Ini kan ada angka kecil nih, Iya, 63 sama 56. Ini kan sebenarnya nggak mungkin seperti ini angkanya. betul. Lah saya Nah, juga bingung. ini temuan ini. Nah, ternyata setelah ada di sistem, ada Bapak Ibu dosen itu ngisinya itu nggak 16 pertemuan. Oh, Jadi gitu. masalahnya tuh di sana. Jadi kalau Bapak Ibu dosen mengisi semua pertemuan, itu angkanya pasti tinggi. Nggak mungkin di bawah 70. Nggak mungkin. Itu Ya pasti kan angkanya itu bisa 80, disimpan 75 ya. ke atas. Coba Bapak Ibu bisa share sekarang. Share screen CD-nya Bapak Ibu. Bu Masuti barangkali. Bisa buka CD-nya. Nah, ini perlu penyikapan sih. Nanti kita narasikannya gimana. Iya gitu ya. Iya. Atau kita buat gimana ya enaknya ya. Kita buat Itu. manual ya kalau nggak mau manual ya. Coba Iya. jenengan share screen yang sejarah, Bu. CD-nya, Bu. Apa namanya evaluasi OB-nya. Kemarin saya juga awalnya ini dari mana? Apakah rata-rata atau rumus atau bagaimana gitu kan? Iya, Terus saya juga, saya terus Bu sendiri Vita juga cerita, oh bingung. saya tahu Pak gitu. Saya dikasih tahu Bu Vita. Oh ternyata ada Bapak Ibu itu di 16 pertemuan itu ngisinya 0. Jadi misalkan 16 pertemuan ya, itu Bapak Ibu itu hanya ngisi 4 apa ya? 4 pertemuan. Padahal nilainya itu bagus 90, 95, 85 itu. Rata-ratanya pun pasti kan A- kan pasti. Nah, tapi karena enggak karena yang lain itu kosong kan jadi pembagi sepertinya di formulanya Iya, sistem. Sehingga jatuhnya tuh kecil gitu informasi dari Ibu kita. oh, di situ. Saya juga Ya. kemarin bertanya-tanya loh, ini kok gini ya sekian, padahal Iya, sudah diisi semua. Saya juga bingung betul, ini dari betul. mana, tanya ke siapa. Saya Betul. bingungnya Coba gitu. sekarang Ibu bisa bantu share screen. Saya cari dulu ini di tempat saya SSO-nya lumayan lemot.
Lumayan lemot berarti si dia yang apa ini? Yang evaluasi. Nggih, Si evaluasi OB. dia evaluasi OB ya. Nggih. Evaluasi OB. Lah kan nggak mau. Barangkali Bapak Ibu yang lain? Ya, ini belum muncul. Bergeraknya lambat. Kalau sudah kelihatan, kemudian gimana cara saya untuk ini ya? Berarti yang ini saya tutup dulu kah? Nggih, nggih Bu. Ya, saya tutup dulu. Terus saya yang si dia tadi Bu. Ini barangkali saya nanti mohon saya salah dikoreksi Bapak Ibu nggih. Saya Ini sebetulnya perlu ini Bu Musa dan Pak Gali, butuh strategi nih, khususnya yang ini ya, CPL ini ya. Kita udah dibantu sistem, tapi ternyata skornya itu seperti itu gitu. Karena sepertinya nggak mungkin diedit kayaknya sekarang. Misalkan Bapak Ibu sekarang download gitu ya, upload lagi, kayaknya bisa nggak sih Bu Gali, Bu Musa? nggak bisa. Iya, udah Nggak dikunci kan, udah Sudah dikirim ke terkunci PDDI Pak kan. Jaka. Makanya. Iya. Ini Pak Jaka. Barangkali bisa dilaporkan ke WD1, ini gimana? Nah, itu Iya. dia. Saya sendiri. Ini Nah, gini. coba pendidikan sejarah diklik salah satu Bu. Mata kuliahnya Bu, kita lihat. Ini. Kita konfirmasi ya, kita apa? Mm-mm. Nah, coba 63 ini, 63 ya. Ini kan nilainya 63 Bu ya. Coba yang satu mata kuliah, salah satu kelas aja misalkan. Salah satu kelas random. Yang nilainya 40 ini Bu, KW 027. Ini kan 40 ini Bu. Nah, coba. Ini saya ngekliknya di sini atau di sini? Ya betul, yang di sini tadi. Ya betul itu. Ya. Ini? Ya. Kan nanti downloadnya Excel itu. Wah, gitu ya? Nah, ya betul. Coba diklik Bu, diklik Excelnya Bu. Yang mana? Atas sendiri. Nah, ini kan Atas nilainya sendiri, 40 Bu. Bu Mas. Nilainya kan 40, kan nggak mungkin nih dosen ngasih nilai 40. Ini pasti ada yang kosong. Makanya Tadi ditunjukkan Bu Vita. Loh iya ya, gimana ini? iya, saya juga bingung pertama kali. Pertama kali yang saya tahu, saya sadar itu Belanda. Nah, kalau Belanda Ya. saya pikir oke lah karena bahasa Belanda. Tapi itu nilainya masih 60 sih. Nah, ketika saya ketemu ini saya juga bingung. Kok bisa? Nah, barangkali bisa dibuka Bu Dibuka Excelnya tadi. Excelnya. Di share screen kembali ini karena kan share screen-nya si dia. Oh, saya kira nyambung berarti. Oh, betul. Ini enggak seperti ini sih, harus satu-satu. Ya, karena gitu. beda ini web satunya Beda web tools, satunya ya. Excel. Oh, Tadi 40 nggih Bapak Ibu nggih, Iya. 40 nggih. Iya. Nanti oke, coba. pasti ada yang kosong nih, ini apa kelasnya. Sebenarnya sebelum upload nilai itu kita harusnya cek dulu itu. Iya, Pak Jaka. betul. Rapat dulu, rapat prodi atau gimana. Apa Di CPFK. hasilnya? Kosong. Di Coba oleh atas, Bu. atas. Ini. Oh, nilainya 40 ya emang. Ini pertemuan ini ya, pertemuan. Oh, cuma satu orang. Nah, itu saya nggak tahu. Cuma satu. Kok cuma satu orang? Oh, coba Mungkin yang lain, Bu. Mata kuliah yang lain, Bu Mas. Mata Iya. kuliah yang lain barangkali. Iya. Baik, saya pindah ke sini dulu ya. Iya. Mata kuliah yang lain. Iya. Ini kan, agama Kewirausahaan. ini, apa sebaiknya jangan MKU ya? Ya, boleh. Yang lain, yang mata kuliah prodi. Ini kita kan sampling aja tadi, Bu. Ini mungkin mata kuliah mengulang mungkin ya, atau masa Iya, cuma yang CPL 1-2 itu kan MKWU, MKU. gitu, Pak, Bu. Download salah satu. Iya. Oh, tapi sama agama Islam juga yang jelek. Ini kalau merah gini kan udah nggak bisa ikut Iya, ini UAS dia Iya, sering bolos berarti nih. dia nggak pernah Iya, Bu, ini, kan. nggak pernah Nggak hadir. pernah kuliah. Ya, masalahnya suka di situ. Nah, Yang itu. adanya, oh ini coba Asia Timur kelas, ini yang saya bingung kemarin. Asia Timur itu nilainya bagus-bagus, tapi di sini tiba-tiba CPMK-nya 45,77. Saya coba kelas B aja. Oke, coba Excel-nya, Bu. Excel-nya.
Oh, perusahaan. Bentar, Excel-nya saya coba munculkan dulu. Nah, ini saya stop share dulu. Nggak bisa ya, nggak bisa jadi satu. Oke. Hmm. Oh, ada yang belum diisi ya? Ya, betul. Ini masalahnya. Ada yang kosong. Oh, ya. Jadi bukan karena nilainya yang jelek, Nah, tapi oke. iya ada yang kelewat, belum Ini keisi. mungkin kayaknya sistem itu dia ngerata-rata semua. Jadi pembaginya itu walaupun diisi nggak diisi itu kena gitu. Kayaknya, Le. Lah kan kita nggak bisa memperbaiki ini ya. Nah, Nggak gini, bisa. makanya kita perlu ada tindakan ini. Tapi ini ada satu yang diisi loh, Bu Mas. Loh, iya, ini Atau kan ya mau kan? nggak mau kita download ini sih, Bu, manual sih, Bu. Di Gitu ya. rata-rata sendiri, bikin grafik sendiri gitu. Nilai akhir yang kita lihat maksudnya. Tuh. Sekian banyak Agak lumayan. repot, iya. Iya ya, penak ya. Ya itu. Eh, Atau sampling ya, sampling mata kuliah yang paling tinggi gitu ya. Maksudnya selama setiap CPL itu terpenuhi. Misalkan dalam satu semester itu ada 3 mata kuliah CPL, 3 mata kuliah gitu, satu CPL yang sama. Diambil salah satu aja, tapi dia mata kuliah yang levelnya tinggi, paling atas gitu. Gitu. Jadi mata kuliah yang dia itu CPL 1 memang, tapi dia untuk semester 3 atau 4 gitu maksudnya. Yang semester tinggi lah. Atau gitu Oh, biar lebih ini nggak ya. banyak yang dihitung gitu. Ya, jadi ya Jadi itu tadi yang ceritanya di SAR sampling, gitu. Sampling mata kuliah. Gitu. Oh ya, oke. Jadi Jadi kalau misalkan tadi Bu Mas Tuti itu download yang nilainya 90-90 ya, yang paling kanan, itu nanti 16 itu terisi semua, pasti. oh ya, gitu ya kelihatan ya. Iya. Ya, soalnya saya kemarin juga sempat bingung, kok bisa, ya. Kok bisa ini kecil, ternyata masalahnya di sini ya. Oke. Baik. Nah, kemudian saya barangkali mau konfirmasi ke Bu Muza atau Pak Galih atau Pak Prodi ini terkait dengan grading Bapak Ibu. Bagaimana Bu gradingnya ininya apa namanya di Prodi penamaannya? Maksudnya gimana? Apakah sudah ada informasi gradingnya akan seperti apa? Kemarin itu izin menjawab. Kemarin itu kita sudah merapatkan diri dengan Pak Wadek, lalu dengan 5 koor prodi ya Pak Wisnu ya. Nah, sudah ada kata sepakat kalau nilainya sekian tuh apa, nilai sekian itu apa. Cuman SK-nya belum turun-turun, katanya masih Oke. bahkan Bu Wiwi minta tolong Pak Bu Wiwi, please. Oke, saya share screen. Mohon Oke. maaf Bapak Ibu dan mohon izin, saya mohon nanti saya dikoreksi kalau saya salah. Ini kebetulan saya kan membantu divisi eh, divisi dokumen mutu di universitas. Itu saya diminta untuk mengupdate standar mutu dan salah satu indikatornya itu milik BNPT memang itu mengenai bagaimana CPL itu dilakukan dalam 3 tahun berturut-turut. Ini ada di lampiran sebentar, saya share screen Bapak Ibu ya. Barangkali bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk menentukan penamaan level gradingnya. Jadi ini di halaman 7 Bapak Ibu. Nanti saya besarkan halaman 7 ya. Nanti saya ke sini dulu. Jadi ini adalah instrumen akreditasi program studi 5.0 untuk buku 3 sistem acuan penilaian akreditasi prodi di BANPT ya untuk mendapatkan status unggul. Ini 2025. Masih tahun ini ya, masih baru. Nah, saya akan coba highlight di sini. Jadi di sini Bapak Ibu ada penilaian mengenai bagaimana kalau dikatakan unggul itu program studi melakukan pengukuran dan evaluasi CPL dalam 3 tahun berturut-turut. Nah, yang saya highlight di sini adalah mengenai salah satu wordingnya ya. Nah, di sini. Di sini tuh dia ada keterangan kompeten gitu kalau nggak salah tadi. Bentar. Mana tadi ya? Program studi menyeluruh ini, poin B ini Bu ya. Program studi melakukan pengukuran CPL ini. Nah, tadi itu ada Poin istilahnya 1 itu Pak Joko. Poin 1 itu kompeten.
Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan prodi. Nomor 1 itu mungkin? Ini bukan. Ini Pak, nomor 5 Pak. Oh, Nah, nomor ini 5. hasil pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun terakhir. Berarti salah satu grading di CPL itu adalah sangat kompeten, Pak, Bapak Ibu. Nah, cuma saya nggak tahu nanti levelingnya itu apa, sangat, berarti apa, Pak? Kompeten, cukup, sama kurang ya berarti ya, 4 itu ya. Ini saya ini aja sih, mengandai-andaikan. Karena dia nulisnya itu sangat kompeten, berarti dia paling tinggi. Sangat, berarti kalau sangat itu kan ya kompeten ya. Kalau kompeten berarti cukup. Setelah cukup berarti kurang. Barangkali kalau 4 level itu seperti itu. Barangkali ya. Karena saya belum tahu. Barangkali Bu Wiwi ada informasi mengenai tafsir ini ya. Karena di Unesa sepertinya juga belum ada. Tapi kalau mengacu ini, salah satu instrumen di Ban PT ya berarti wording untuk penilaian CPL itu adalah capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut. Nah ini kayaknya akan dipakai di Ban PT. Nah untuk LAM, sepertinya saya belum menemukan, tapi untuk Ban PT karena kebetulan Bapak Ibu, saya minggu ini itu merevisi dan di standar dan nemu ini, barangkali bisa jadi referensi untuk prodi di klaster Visipol. Izin Pak Jaka. Oke, monggo Bu. Nah, kemarin itu, sebentar, biar kelihatan orangnya. Disepakati ya. Di kemarin Rapim yang juga dihadiri oleh Bapak Ibu Korprodi. Nah, kalau tidak salah, kemarin mengikuti alternatif yang ketiga. Itu karena Bulis ada di sini, Bulis atau Bu Maya yang sudah membuat apa ya? Kayaknya simulasi tentang penilaian itu ada plus minus ketika menggunakan alternatif 1. Nah, sebetulnya kalau melihat dari perban PT yang tadi terkait dengan penilaian dan kemudian itu masuk di pasal 3 ya, pasal 8 ayat 3 ya, Permendikbudristek 53, maka sebetulnya itu cocok dengan alternatif 1. Kalau ngomong tadi Pak Jaka tadi sangat kompeten tadi ya Pak Jaka ya. Maka alternatif 1 itu sangat cocok bahasanya. Karena akhirnya sangat kompeten, kemudian kompeten dan seterusnya. Nah, atau bisa menggunakan alternatif 3, tetapi kemudian dengan kalau di sistemnya asesmen itu, kalau mahasiswa di kelas itu mendapatkan nilai, misalnya sekian persen mendapatkan nilai A+, A- atau B+, itu dikatakan sangat kompeten. Kalau sekian persen, nah yang sekian persen itu kan tidak semua prodi itu mau mengatakan itu ya Pak Jaka ya. Nah, artinya gini, di kelas saya misalnya, saya menyatakan mahasiswa saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran itu sudah sangat kompeten ketika 60% itu sudah mendapatkan nilai A- dan A. Itu bisa saya katakan gitu. Nah, kurang dari itu mahasiswa belum kompeten. Ada yang mengatakan begitu. Jadi, kalau yang nomor 1 headingnya dengan keterangan itu, ini sudah langsung sesuai dengan yang disyaratkan di Ban PT. Tapi kalau yang di 3 ini lebih detail, tapi harus ada pasal tambahan atau indikator tambahan Pak Jaka, dikatakan sangat kompeten itu bila sekian persen mahasiswa di kelas itu sudah mendapatkan nilai itu. Nah, kemarin kayaknya di rapimnya Visipol itu disepakati yang ketiga kayaknya. Iya. Itu Pak Jaka. Oke. Ya ini barangkali supaya nanti Bapak Ibu saat misalkan ini ya reakreditasi ya, barangkali kan sudah eranya pasti era asesmen CPL nih. Ya. Saya enggak supaya sekali jalan sih itu aja sih Bu.
Karena Nggih. kalau dari Eropa sebenarnya mereka mereka juga nggak akan tahu perban tadi itu sebenarnya, mereka nggak akan tahu. Mm. Nah, hanya internal kita yang tahu. Nah, barangkali supaya tidak dua kali kerja atau bagaimana, seperti yang disampaikan Bu Wi tadi, sebenarnya tidak ada masalah sih. Selama nanti pada saat visitasi, Prodi itu bisa menjelaskan dan berargumen terkait dengan ketercapaian tadi. Begitu. Kalau kemarin pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu saat kita memunculkan grafik, ada grafik naik turun gitu ya, ada warna-warni gitu. Yang sering disorot itu adalah kenapa kok CPL ini itu tinggi, yang ini rendah. Nah, kalau yang rendah itu supaya tinggi itu Apa? tidak lanjutnya bagaimana? Itu ke situ poinnya. Jadi Ya. improvementnya supaya naik itu gimana? Jadi bukan masalah gradingnya, tetapi kalau dia itu nanti kurang kurang tidak sesuai dengan ketetapan prodi itu akan diapakan? Apakah ada remedi? Apakah ada SP? Apakah ada jam di luar jam kerja dosen misalkan? Kalau dia tuh kurang di mata kuliah praktek, apakah ada dibuka praktek di luar semester atau di luar jam apa perkuliahan? Nah, seperti itu. Itu sih, Bu. Kalau memang Jaka, disepakati, kalau ya. kalau kan Pak Jaka akan menyusun standar mutu ya, Nggih, tambahan, menyesuaikan dengan Permendikbudristek 53. nggih. Nah, sebetulnya kami harus mengikuti itu kan? Iya, Nah, karena kalau ya betul. mm. Kalau di rencananya kapan atau menggunakan indikator yang mana Pak? Harus Ya, kompeten dan seterusnya sehingga kami akan menyesuaikan biar tidak kerja karena ya, ada di prodi kami yang juga nanti ke Lamspak. Nah, ya, kalau semuanya itu ngacu ke Permenristek 53 berarti sudah relate dengan yang disampaikan Pak Jaka tadi. ya, ya. Nggih. Jadi kebetulan saya kan ngerevisi standar SKL, Bu, standar kompetensi lulusan. Nah, di SKL itu memang sekarang itu kan kemungkinan sekarang standar mutunya akan berubah, Bu. Jadi yang kemarin kalau saat dengan Ibu itu kan 24, nah sekarang itu jadi 12, tapi bentuknya itu sekarang apa ya nggak salah ya, masukan, luaran sama Nggih. pro, masukan, luaran sama proses. Masukan proses Ya, 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 luaran. masukan, proses dan luaran. Nah, kebetulan Nah, kan saya itu berarti mengerjakan kan yang luaran, Bu. standar pokoknya kan Pak Jaka Ya, ya. betul. Saya Nah, yakin sekarang standar turunannya pasti banyak gitu. Nah, betul Bu. Jadi salah satu luaran tadi pendidikan, relevansi pendidikan itu untuk yang tadi CPL tadi berturut-turut sekian itu masuk indikator. Oh ya, Ya, jadi masuk indikator, tapi masih dalam draft sih Bu. Ini masih akan direview kembali. Nah, ya, cuma tadi instrumen tadi itu digunakan sebagai dasar sih. ya. Oke. Nggih. Terima kasih Pak Jaka. Oke, oke. Terima kasih Bu Musa. Akan kalau ini harus segera mendapat persetujuan dan kemarin Bapak Ibu Korprodi yang ikut Rapim sudah menyetujui. Nah, itu dasar kami untuk membuat SK-nya. Nah, Oke. kalau Pak Jaka nanti kami menggunakan yang mana, kami siap untuk merevisi ketika standar mutunya itu berubah gitu Pak Jaka. Oke, oke. Kalau menurut saya ya karena Ditetapkan dulu. ya. Ditetapkan dulu apa adanya, nggak usah nunggu standar mutu. Ya, ya Oke. ditetapkan dulu Bu. Nggih. Ya, Ya, oke. Makasih Pak Jaka. oke. Kemudian Bu yang perlu Wiwi, di maaf. yang perlu disepakati lagi ini Bu. Tadi kan Mm. CPL-nya tadi di 5 prodi di kriteria 2.2 itu kan ada yang kosong-kosong tuh. Iya, iya Nah, ini Pak. Saya ya ini mendengar. bagaimana ya? Nanti saya Bagaimana ini ya? saya catat untuk Ya, dikumpulkan. strateginya gimana? Strateginya pasti ini kan nggak mungkin kita share 50. Ini angkanya kenapa kecil ya? Karena dosennya ngisinya kosong. Janganlah. Nah, Iya. kemungkinan kita sampling, Bu. Kemungkinan kita CPL itu kita sampling mata kuliah inti di setiap CPL. Ya, Nah, kemudian kita buat ya rata gitu mau nggak mau. ya, Rata, grafik batang biasa seperti itu dengan pemaknaan yang tadi ditetapkan oleh Bu Wiwi. Nah, nanti pada saat penentuan mata kuliah, kalau saran saya itu mata kuliah yang levelnya tinggi. Maksudnya bukan mata kuliah yang dasar. awal-awal ya. Jadi satu aja atau dua mata kuliah lah. Itu sampling saya rasa di SAR nanti disampaikan tidak ada masalah. Iya. Kalau kita ngomong budaya, biasanya sampling itu mesti 5 Pak Jaka. Wah,
Ya, monggo, monggo. Kalau 5. ngomong ini Ya, kebiasaan ya, di mana-mana LAM terus ban PT itu ya, kan ya, selalu monggo, minta monggo. contoh itu mesti 5 gitu. Ya, rata-rata dari 5 mata kuliah staf CPA ya, Bu. Ya, monggo. Nanti Ye, saya rasa kalau ya, sudah ada Excel-nya akan bisa lebih cepat ya, saya rasa ya. ye. Nanti saya sampaikan. Kemudian pertanyaan saya Pak Jaka, sebentar ya Bu Lis. Ketika nanti itu kita buat manual dengan Excel itu, Ya. ada enggak kemungkinan misalnya kita diminta menunjukkan bahwa kita kan sudah melakukannya by system gitu. Ya, ada kemungkinan. Nah, ya, makanya kalau dengan seperti itu rawan enggak ya, Pak? Saya rasa sampaikan apa adanya, Bu. Sampaikan apa Oke. adanya, sistem ini masih under maintenance. Kami jadi kalau akreditasi internasional itu, Bu, itu yang penting adalah proses bagaimana kita memperbaiki. Jadi sampaikan aja, kalau menurut saya, Heeh. memang kami perlu ada penyesuaian dalam perubahan transisi pengisian sistem untuk CPL. Jadi ada beberapa dosen yang ngisinya itu sebagian. Nah, Heeh. kalau memang itu nanti diskenario-kan terjadi, kalau itu diskenario-kan terjadi, maka Bapak Ibu harus siap dengan eh, Bapak Ibu menyiapkan entah itu rapat kerja atau sosialisasi bentuknya ya bahwa pengisian itu harusnya tuh 16 pertemuan dan itu tercatat terbukti berita acara atau laporan. Hmm. Jadi ini sistemnya masih under maintenance, kami masih Menyesuaikan. menyesuaikan. Ada beberapa dosen yang memang belum semua ngisi sempurna. Nah, kami bentuk sosialisasi ini buktinya. Nah, Oke. untuk sampling, karena kami merasa ini kurang begitu optimal, maka kami membuat hitungan sendiri sampel gitu. Dengan pertimbangan tadi, Bu, mata kuliah yang 5 tadi ya. tinggi dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Kalau ini worst case ya, Bu, ya. Case yang Ya, buruk. ya. Itu sih. Saya rasa mereka nggak akan ini kok, nyalahkan itu. Bu. Oke. Ya. Ya. Harus kan ini kebetulan ada 5 core prodi yang ada. Nah, ini bisa dicermati untuk dilakukan. Iya, Ini iya. Bulis yang kemarin sudah Pak Jaka. Bulis ini sudah simulasikan ya, Bulis? Enggak Untuk mensimulasikan graduate ini. sebetulnya Bu Wiwi. Jadi begini Hmm. kemarin itu ceritanya kebetulan kami dari Korprodi itu kan diundang Pak Widi ya terkait membicarakan masalah pengukuran CPL yang grading tadi. Kemudian muncul 3 alternatif yang tadi disampaikan Bu Wiwi. Nah, kalau tadi Pak Jaka menyampaikan bahwa nanti yang akan dilihat adalah yang paling baik sama yang paling ini tadi ya Pak, paling ekstrim gitu ya. Nah itu kira-kira kalau misalnya tadi Bu I mengatakan di alternatif ketiga dengan banyak kriteria itu lebih baik yang begitu atau yang tadi pilihan alternatif 1 dan 2 yang tidak begitu banyak kategori tadi Pak Jaka karena kalau semakin banyak kategori kan akan tampak ini ya yang paling ekstrim banget gitu ya, yang baik-baik sekali ataupun yang paling jelek sekali. Tapi kalau mungkin yang ini akan banyak di bagian tengah-tengah itu gitu. Karena kemarin kami mencoba melihat pengukuran CPL dari eh, prodi kami, kemudian juga menengok prodinya Pak Wisnu. Nah, ini evaluasi CPL-nya itu masih ada beberapa di poin 57 ya Pak Wisnu ya kayaknya paling rendah ya seperti itu. Nah, itu dampaknya apa Pak kalau misalnya seperti itu? Kalau terlalu ada skor di bawah 60. Ya itu tadi, Bu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kok, Bu. Ketika ada Ada beberapa masalah. mahasiswa yang skornya itu em, tidak sesuai dengan harapan dari dosen lah. Nah, itu yang menjadi perhatian asesor itu sebagian besar itu adalah menanyakan bagaimana cara prodi untuk supaya di tahun berikutnya mahasiswa ini skornya bisa naik gitu. Bisa jadi mereview kembali RPS atau silabus kan begitu. Barangkali kontennya terlalu tinggi atau mengkaji lagi soal yang diberikan. Barangkali terlalu tinggi kan kita nggak tahu. Nah itu Saya yang kira mereka itu inginkan. Bapak Jadi Ibu 3 hal mekanisme penting supaya yang bagaimana harus kita perhatikan bersama agar kegiatan bagaimana mobilitas akademik ini nilai semakin dari mahasiswa itu baik bisa dan tidak mahasiswa yang juga jelek punya gitu. arah ketika melakukan Begitu sih. Bu. kegiatan. Oh ya, Prof. satu lagi Wisnu Bapak Ibu, bocor. diharapkan mahasiswa ini juga punya produk gitu ya. Pasti double.
Iya Pak Wisnu, saya lupa ya, barengan mobilitas akademik nih, saya belum join. Jadi kira-kira begitu sih Bu. Jadi kalau misalkan nanti ada CPL yang rendah ya disampaikan aja apa adanya dan usaha kami seperti ini begitu. Nggih. Ya. Ya, ternyata ketika itu CPL rendah itu bukan karena pemberian nilai yang kurang ya, kalau arah apa yang disimulasikan Bu Muji Iya, kemarin. iya, iya, Heeh. bukan. Itu karena Ternyata bobotnya tuh lebih. banyak yang kosong. Iya, ternyata itu. Jadi tidak selalu Iya, karena nilai enggak. yang diberikan Betul, kurang betul, betul. bagus ya. Ternyata Betul, ada betul. bagian-bagian yang kosong. Berarti kita perlu berarti gini ya Pak Jaka. Untuk yang pertemuan itu memang tidak sebaiknya memberikan nilai kosong ya. Iya, kalau kalau nanti Ibu perhatikan atau mungkin bisa ada yang bantu saya screen ketika ada rata-rata paling kanan itu bagus, 85 Mm-mm. misalkan atau Mm-mm. 80 ke atas lah. Itu pasti setiap pertemuan itu akan isinya ada semua, Bu. Mm. Kalau dia tuh 70 atau 60 atau bahkan Mm. 40 50 itu pasti misalkan dalam satu ini ya 16 pertemuan itu Mm. hanya separuh aja lah yang diisi, yang lainnya enggak. Iya, iya, Itu iya. pasti itu. Iya. Nah, Kemarin barangkali ini kami kan kelemahan, Mm. butuh penyamaan persepsi dosen. Nah, itu Mm. disampaikan aja nanti karena sistem baru butuh penyamaan persepsi, maka perlu adanya tadi penyamaan persepsi di tingkat prodi dan itu terdokumentasi misalkan ada di website atau bagaimana rapat kerja prodi. Nah, itu yang perlu nanti dinarasikan di SAR ketika ditanya, "Loh, kok sistem sama Excelnya beda?" Mm. gitu. Mm. Kalau ditanya Nggih, nggih, gitu. baik. Matur nuwun Pak Jaka. Oke, saya rasa kita sampaikan apa adanya enggak apa-apa, Bu. Adanya. Maksudnya kan Nggih. kita juga tidak apa ya membuat-buat atau bagaimana Iya. karena mereka itu butuhnya itu kita ini sih perbaikan berkelanjutan sebenarnya. Hmm. Kan kita juga butuh masukan. Ini kalau di luar negeri CPL itu cara bacanya gimana? Kan beberapa waktu yang lalu saya juga sampaikan di Bapak Ibu kalau penetapan grading CPL itu dari Direktorat Akademik Bu Vida itu dikembalikan lagi ke Visipol karena yang tahu kedalaman materi, konten dan keilmuan di situ. Nah, tadi masalah yang digunakan itu apakah yang rigid, apa yang alternatif 3 atau alternatif 1? Sebenarnya seperti yang disarankan Bu Yui tadi tidak ada masalah. Jadi prosentase akhir dari nilai skor yang dapat 80 berapa persen, yaitu yang saya katakan itu adalah kompeten. Yang lainnya berarti enggak, dan itu bentuknya prosentase, bukan skor gitu. Itu sebenarnya juga nggak ada masalah sih, menurut saya ya, menurut saya. Karena kalau misalkan, karena CPL ini kan kualitatif Bu ya, jadi itu gabungan kemampuan dari mata kuliah gitu. Jadi kalau bentuknya skor itu kok kayak kurang pas ya, kalau saya sih. Mungkin Bapak Ibu di bagian asesmen yang paling pahamnya. CPL kan begitu. Monggo barangkali Bapak Ibu prodi yang lain tadi sejarah Oke, sampai terima kasih. Sejarah sampun nggih Pak Jaka nggih. Mungkin kita bisa bergeser ke sosiologi. Monggo, Pak Agus atau yang mewakili? Pak Galih kalau PKN dulu boleh? Ya selesai. Ini request-nya Diurutkan aja. untuk ya diurutkan aja Bu untuk yang mungkin urgent karena kemarin untuk prioritasnya sejarah sosiologi mungkin setelah ini baru PKN. Lumayan nawaran. Nawarin. Anjir, Pak Agus. Pak Agus konsentrasi rapat satu. Sudah. Sampun terlihat, monggo. Terima kasih. Untuk apa? Ini kemarin hasil akhir dari review dari Pak Jaka. Ini di bagian akhir ada beberapa catatan yang memang kami juga belum itu seperti paragraf yang menunjukkan ke aneks itu yang masih belum ya. Terus kemudian mapping summary kurikulum, ya. Mapping summary kurikulum ini sudah kami lengkapi kemarin. Terus ada beberapa catatan ini masukan aneks BKP di up
update. Ya, ini BKP sudah kami update, sudah kami masukkan di sini. Ada BKP yang semester 5 itu adalah magang industri, semester ke-6 itu magang riset, ya. Terus kemudian ini juga ada bentuk paragraf yang dilihat lampiran berapa. Nah, ini berkaitan dengan aneks juga. Ini juga masih belum, ya, masih kesulitan kami seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Ini adalah kurikulum kita. Pak, saya potong Pak. Untuk yang tabel ini bisa dipindah ke aneks Pak ya? Yang tabel ini. Ya betul. Dan nanti kan kalau bisa, ini kan 21 halaman Pak. Nah barangkali bisa Iya. lebih sedikit gitu. Mungkin 15 atau 14 gitu. Diperkecil lagi ya. Oke. Di halamannya. Di halamannya. Oke, siap. Informasi evaluasi kurikulum sudah ada Pak ya? Informasi evaluasi kurikulum. Tempatnya di atas sih Pak. Nah, informasi. Biasanya sebelum ini sih. Belum ini ya. Ya. Atau di bawah ya kalau jenengan. Jadi biasanya setelah informasi umum itu ada proses evaluasi kurikulum dan rekomendasi dari kegiatan evaluasi kurikulum sih Pak. Oh, Ya setelah ini tadi Pak. Bukan. Nah ini kan paragraf prodi nih. ya. Mana Bu paragraf prodinya Pak? Definisi. Harusnya ada wording sih Pak. Nah ini betul. Nah, ini. Nah ini kan masih kosong Pak. Tabelnya kan Ini. belum terisi. Nah, ini. Hanya ada 1 dan 2 itu Pak, nggak ada yang lain Pak. Nah, kemarin dari Prof. Tias sama Prof. Rifani. Yang kita undang. Terus kalau sebelumnya dari Prof. Mustain. Ini yang Prof dari Oh iya, Prof. Dari Yang kemarin Filipina itu enggak ya, Pak Agus? Filipina itu yang Ya. Oh, jurnal. dari Pak Aluki. IMB dan Pak Aluki. Nah, oleh bukan itu, kan ini suatu kegiatan dari Iya, termasuk Ya. tadi Pak, termasuk tabel-tabel. Ini kan tadi saya lihat banyak tabel ya. Kecuali tabel untuk pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan. Saran saya bisa dimasukkan ke aneks sih Pak. Kalau di sejarah tadi itu kan profil lulusan dipertahankan. Kemudian pemetaan profil lulusan, pemetaan kontribusi mata kuliah ke setiap CPL juga dipertahankan. Yang lainnya bisa dipindahkan ke lampiran Pak. Dan mau nanti ini aneksnya juga ditambahkan setiap paragraf yang mengacu ke aneks sih Pak. Oh iya, ya. Karena ini masih 21 halaman. Ya. Oh, berarti nanti ini ditambahkan ke aneks ya untuk mengurangi ini. Ya, tabel-tabel yang menurut Halaman Bapak ini. di tingkat prodi itu menghabiskan halaman, saran saya itu dipindahkan ke aneks dengan tidak kita tetap memberikan satu kalimat penjelas, misalkan di bagian klasterisasi mata kuliah Pak, yang tabel banyak tadi. Jadi Oh, iya. sampaikan aja bahwa prodi sosiologi itu memiliki klasterisasi mata kuliah yang meliputi apa. Oh, ada MKU, MKWI, ada penciri prodi, dan seterusnya. Oh, Dan iya. setelah selesai, satu kalimat kan Pak,
Itu dalam kurung aneks gitu aja. Aneks yang mengacu Mengacu pada gambaran lampiran tadi itu. ya. Nah, Ya. yang mana tadi ya? Ini dipertahankan aja Pak, yang ini Pak. Ini Ini tetap ya. dipertahankan. Yang bawah tadi mana Pak? Yang Yang bawahnya. bawah yang mata kuliah Ini, lain ini, ini. Ini ini. kan ada klasterisasi Pak. Ya, Ada klasterisasi mata kelas institusional dan seterusnya. Nah, itu ya, sebutkan aja klasterisasinya, koma dalam satu kalimat itu dalam kurung aneks berapa sesuai dengan urutannya di prodi sih Pak. Supaya tidak memakan halaman. Ini kayaknya udah 3 halaman sendiri nih. ya, siap. Termasuk misalkan ada tabel-tabel seperti ya keterkaitan PEO dengan KKNI itu bisa di aneks summary kurikulum itu boleh enggak apa-apa. Berarti untuk yang sosiologi sama seperti sejarah tadi nggih untuk Oke, apa namanya barangkali Bapak Ibu nanti internal gitu diskusi mengenai penarasian pendeskripsian untuk gambar ya Bapak Ibu nggih. siap. Barangkali ada tambahan dari Kaprodi Sosiologi yang perlu disampaikan? Maksudnya tambahan gimana? Jadi aneksnya Pak nggih, keterangan aneks, kemudian tadi revitalisasi kurikulum, ulasannya perlu dilengkapi dengan informasi dari Kaprodi dan Bu Wiwi tadi, Oke. dan apa namanya, assessment tadi Pak, assessment CPL untuk sampling tadi Pak. Oke. Iya, Mas. Nggih, Ya, nggih. nggih matur suwun Pak. Nggih, terusin. Ya, cukup Pak Jaka dari Nggih, sosiologi. nggih monggo. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke PKN, monggo Bu Maya, tulis. Iya, baik Pak Galih, terima kasih. Baik, Pak Jaka, ini yang dari PPKN. Ini kemarin masih banyak halamannya karena setelah saya hitung ini yang untuk apa namanya UPPS ini 5 halaman Pak Jaka. Jadi kalau kami 13 halaman itu berarti kurang lebih ya untuk prodi itu 7 halaman ya. Jadi memang mungkin banyak narasi mungkin nanti akan kami edit ya. Ini kemarin perbaikan yang sudah kami lakukan di antaranya ini apa namanya? Apa ini? Rekomendasi dari stakeholders. Nah, ini rencananya kemarin kalau Bumas kan dinarasikan. Nanti kalau memang terpaksa ya kami narasikan gitu ya. Karena sebenarnya ini sudah rencananya ya. Ini mau saya tambahi satu tabel lagi yang berkaitan dengan bukan tabel ya, di satu kolom lagi tentang tindak lanjut. Kan ini sudah ada nama expert, ada rekomendasinya, kemudian nanti maksud saya ditambahi tindak lanjut prodi gitu. Boleh. Sehingga Nggak apa-apa Bu, boleh. nggak apa-apa ya, jadi nggak Nggak usah apa-apa. ganti tabel maksud saya Nggak gitu. apa-apa. Ini fleksibel sekali kok Bu. Tergantung Oke. kreativitas prodi sih, nggak apa-apa. Nah, maksud saya kalau ada tindak lanjut prodi kan berarti ada proses perbaikan Iya, betul. yang sudah dilakukan prodi gitu ya. Jadi itu karena daripada nanti narasi gitu ya, gimana Iya. waktunya ya nggak ada Pak Jaka. Nah kemudian ini kemarin objektif dan apa ini pemetaan berdasarkan SNDikti ini sama ya. Tapi ini kemudian saya kecil-kecilkan gitu Pak Jaka, tulisannya aja yang saya jadikan fontnya 10 gitu. Iya. Kemudian ada untuk tabel aja, tapi untuk narasi tetap ya 12 Oke, font. boleh. Nggak apa-apa Bu. Ya, jadi PLO yang panjang itu jadi kecil gitu. Saya pikir ya udahlah, paling kan nggak apa-apa ya kalau tabel itu kan nanti kita bisa sepakati gitu ya. Oke, betul. Mungkin bisa disepakati juga di font untuk tabel di cluster sih Bu. Ini kayak gini. Ya.
Itu berapa? Ini berarti lampiran-lampiran tadi juga belum Bu ya, yang penyusunan penulisan lampiran aneks berapa itu belum Oh, ya? ini sudah ada sedikit Pak Jaka di Hmm. atas. Ini Iya, iya. sudah sedikit. Jadi untuk ini evaluasi kurikulum Oh iya, iya, ini. iya. Jadi sudah mencoba yang ini yang makanya tadi itu kemarin kan kita masih menggunakan kata-kata lampiran ya di awal. Iya. Jadinya masih ini. Jadi nanti kita sesuaikan. Karena apa namanya harus ternyata kan kita harus apa ya? Harus buka banyak gitu Pak Jaka. Iya, Menurut betul, kami betul. itu. Jadi Betul, betul. kadang-kadang kalau bekerjanya apa singkat itu jadi roaming gitu. Jadi harus masuk lagi tuh getting ini agak agak Iya, iya. panjang gitu. Jadi ini cuma ada sedikit yang mau saya sampaikan ya. Berkaitan kemarin kan tabel yang tadi sampaikan yang di sosiologi harus di aneks. Nah, nanti kami juga akan kemarin sudah saya coba di aneks walaupun belum saya masukkan di sini, tapi saya ganti seperti ini Pak Jaka. Pripun kalau seperti ini. Jadi saya ingin Oh, oke. menceritakan kan Ya, ya. kalau kemarin itu kan berdasarkan ECT dan sebagainya. Nah, persentase untuk yang general itu sekian persen Oke. gitu aja. Boleh, boleh. Ini dibuat seperti ini, boleh di aneks, boleh. Ini kan dibentuk tabel dari Pak Pambudi tadi nggak ya? Yang dari Pak Pambudi Ringkas. itu. Nah, Boleh, nanti boleh. yang itu saya nanti cantumkan di sini menyebutkan bahwa struktur kurikulum PPKN itu ini gitu di Ya, aneks dan ya, gambaran umumnya itu seperti ini gitu. boleh, boleh. Ya, Bu, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi itu kemudian nanti sehingga saya nggak perlu menceritakan yang ini loh apa sekian ECT Ya, ya, per ya, ya, general betul. gitu loh Ya, Pak paham, paham, maksud paham, saya. paham. Gitu. Yang dalam bentuknya paragraf tuh nggak ya? Betul. Gitu kan. Ya mungkin karena style orang sendiri-sendiri ya. Saya Ya. agak roaming kalau itu dan yang ini kalau di BPKN saya capaian CPL-nya itu sudah baik ya Pak Jaka. Ini berarti sepertinya ini apa? Mengisinya bobotnya diisi semua kayaknya nih Bu ya. Iya, jadi kami Ya. kemarin itu ketika penilaian itu kita sudah saling cek ya. Ini Ah, loh oke, ada oke, yang belum oke. CPL-nya belum dicentang, belum di Ah, ini oke, gitu, oke. gitu, gitu. Berarti bobot pertemuan diisi semua Bu ya ini kayaknya. Ya Kalau saya. sudah diisi semua dan apa itu Ya, ketercapaian CPL dan CPMK kepada CPL itu ya, sudah ya, kita ya. cek. Gitu. Ya, berarti kalau sudah ya berarti menggunakan ini nggak apa-apa Bu. Jadi Oh gitu. yang tadi itu hanya untuk menurut saya ya. Menurut saya itu yang tadi itu untuk yang em, tapi gimana ya? Karena nanti satu klaster ya. Gimana ya sih? Saya Makanya jangan tengah gimana dulu. Pak Jaka? Kalau ini sih masuknya kalau di kategori kemarin sangat baik semua gitu. Ini yang dari sindik ini Pak Atau Jaka. gini aja Bu, supaya Ibu tidak kerja 2 kali, nggak ngitung lagi manual. Untuk bagian ini itu nanti Bapak Ibu narasikannya sebutkan mata kuliah sampling gitu bisa nggak? Bu? Oh gitu, gitu ya enggak Hmm. apa-apa bisa sih. Ya gitu aja sih Bu. Jadi Ye, jadi kan kalau Bapak Ibu meskipun yang lain kan tadi ngitungnya pakai sampling yang di rata-rata. tuh, Kalau Ibu itu keseluruhan, tapi narasinya di sini nanti dibuat sampling aja supaya biar sama gitu ya. iya betul-betul. Dan Ibu Oh nggak gitu. perlu nggak perlu ngitung lagi. Oh, oke. Gitu, itu sih Baik. kalau saran saya. Itu. Mereka nggak akan ini kok Bu, nggak akan ya intinya nggak akan kayak ban PT lah atau lam lah. Oke. Jadi kalau ini tidak bersama dengan tadi ya, yang apa namanya yang awal tadi itu sebenarnya yang 8 halaman itu harus dengan ini ya Pak Jaka ya, dengan yang PPS ini. Kita lihat aja Bu, ini kan sudah sangat konses sekali ya, 13 Ya. ini. Nggak perlu dikurangi, kan nanti kalau ditranslate bahasa Inggris, dia harusnya biasanya lebih sedikit sih. Oh gitu. Nah, ini Baik-baik. kayaknya sudah dipertahankan saja Bu. Hmm. Nanti translate saya rasa akan menjadi lebih sedikit. Saya rasa sudah tinggal aneks tadi sih sebenarnya. Oh baik-baik. Sama Baik. narasi Bisa. tadi yang bagian CPL tadi. Sama grading Ya. saya. Jadi barangkali disepakati nanti pada saat research, simulasi, tadi ya ketetapan apakah sangat kompeten dan seterusnya itu disepakati bersama gitu. Baik. Baik, itu saja Pak Jaka. Terima Jadi matur kasih. suwun, Bu Maya. Oke, terima kasih Bu Maya. Kita lanjut untuk berikutnya mungkin Ilkom dulu atau mau PIPS ini? Yang sudah siap Ilkom atau PIPS? Ilkom gimana Bu Suroya? Atau PIPS Pak Bayu? Ilkom.
pisah nanti dengan Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Oh, dengan Pak Fahmi. Ya, Pak Fahmi, bagaimana Pak Fahmi? Ilkom sudah siap? Ya, halo Pak Fahmi, sudah open mic tapi belum ada suaranya. Oke, Pak Galih, saya izin. Oke, Pak Ade. Oke, silakan Pak Ade, monggo, monggo. Berikut Pak Jaka, belum semua aneks kami masukkan karena masih beberapa harus di parafrase karena harus menyingkatkan. Selebihnya kami sudah melakukan analisis achievement PLO, lalu yang lain-lain kayaknya sama seperti prodi-prodi yang lain seperti itu Pak Jaka. Catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan mungkin akan segera kami kerjakan seperti itu. Berapa halaman ini, Pak? Masih banyak nih, 20 halaman. Betul, karena masih belum diparafrase Iya, Pak Jaka. barangkali nanti Iya, dibuat ya belasan lah, 13 atau 12 itu, Pak. iya Pak. Oke. Yang lainnya sudah, Pak, ya? Yang lainnya insya Allah sudah Pak. Cuman mungkin nanti berkaitan juga sama di apa SAR 3 ya mungkin ya. Ada beberapa hal yang kayaknya kita akan tuker-tukeran aneks Pak. Boleh tidak ya? Kayak misalnya Oke. ada beberapa aneks di 2.3 itu yang kayaknya masuk di sini, tapi di narasi saya itu masuk seperti itu. Begitupun juga dengan em, beberapa evaluasi yang ada di 2.2 itu sepertinya masuk juga di narasi SAR 3 seperti itu, Pak. Boleh, boleh, Pak. Selama itu adalah aneks umum, Pak, nggih. Nggih, Bukan aneksnya prodi lain maksud saya. nggih, iya. Boleh, boleh. Jadi misalkan Bapak Ibu mau merefer aneks dari aneks yang ada di kriteria yang lain itu boleh. Selama itu bukan aneksnya prodi lain itu nggak ada masalah. Oke, baik. Satu lagi Pak Jaka, untuk apa namanya? Untuk tracer Pak Jaka, kami kemarin itu em, berusaha untuk memetakan ulang sebenarnya karena em, tracer kami itu kemarin itu pembagian apa ya namanya? Kalau di ban PT itu kan ada keterkaitan sangat sangat terkait, sedang, lalu rendah gitu ya. Nah, itu apakah juga diperlukan kalau di sini ya Pak Jaka ya? Misalnya langsung ditentukan misalnya em, apa namanya pekerjaannya apa gitu secara spesifik atau cukup misalnya di bidang internasional atau di perusahaan multinasional dan sebagainya. Baik, jika memungkinkan langsung ke profesi sesuai dengan profil tadi sih Pak, jika memungkinkan. Jadi kan Bapak sudah menentukan profil lulusan ya, 2 atau 3 yang telah ditetapkan. Betul. Nah, jika memungkinkan dari hasil tracer itu mahasiswa itu selain isian dari ban PT, dari LAM atau dari kementerian itu nyebutkan berapa persen yang menjadi profil lulusan ke 1 atau kedua atau ketiga. Oke. Itu akan lebih bagus sih Pak. Walaupun memang pada saat nanti si visit sebenarnya beberapa pengalaman saya itu mereka ini kok, maksudnya nggak yang apa ya, nggak. Ini tracer ini bukan topik yang sering ditanyakan dan itu mendominasi. Jadi Oh, ya ada pertanyaan, tetapi barangkali cuma sekali aja pertanyaan. Nah, yang sering itu kurikulum sih. Jadi kurikulum ini misalkan 1,5 jam ya, kurikulum itu 1 jam. oh Yang lain gitu. itu ya untuk masing-masing kriteria aja sih. Jadi tidak apa-apa Pak. Jadi kalau misalkan Bapak memungkinkan tadi sampai ke profesi akan sangat bagus.
Oh Tapi iya, kalau sama dengan melihat waktunya yang misalkan enggak ini dan seterusnya menggunakan laporan terakhir nggak apa-apa. Yang sesuai dengan universitas Pak G, maksudnya. Yang biasa dilaporkan itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau sampai ke profil lulusan menyebutkan tadi persentasenya itu akan sangat baik sekali. Karena kan Bapak Ibu, Pak Anak, ini Ilkom ya? Nah, nanti Pak Anam akan misalkan lebih detail menjelaskan ke profil lulusan keterkaitannya dengan fit tracer bagaimana. Nah, kemudian ini Pak, tadi kan saya usah lihat dari atas. Barangkali nanti atas sendiri ya, itu kan narasinya masih belum sesuai dengan miliknya UPPS. Yang khusus UPPS ya, itu barangkali nanti disamakan aja Pak, khusus UPPS. Kalau saya lihat tadi ada grafik-grafik yang berbeda dengan UPPS Pak. Halaman awal-awal kriteria ke-2.2 Ilkom kayaknya, kalau saya lihat. Nah, ini kan atas lagi Pak. Atas lagi, atas lagi, atas lagi. Nah, ini kayaknya nggak ada ya. Atau gimana? Atau terserah sih. Kalau memang ini adalah, apa nih sih Pak? Ini kaitan ya? benar Pak, Ini apa kaitan. ini? Tapi kalau misalnya sebenarnya secara narasi em, ini Coba untuk atas lagi, mempersingkat Pak. sih kemarin. Atas lagi Pak. Kayaknya nanti disesuaikan sama ini aja sih Pak. UPPS aja. Persis berarti ya. Persis. Oh iya, baik. Persis. Ya, kecuali yang undergraduate program ya. Oke. Oke. Jadi nggak apa-apa, sama persis nggak apa-apa, tapi khusus UPPS. Oke. Yang prodi nggak bisa. Ini terima kasih Pak Fahmi. Oh, satu lagi Pak Jaka. Ya. Kayaknya salah satu aneks di 2.2 itu berkaitan soal RPS kalau tidak salah. Nah, silabus ya. Iya. Em, nah, apakah itu nanti tidak sampling ya Pak Jaka ya? Berarti semua harus di bahasa Inggris kan ya? Semua betul. Iya. RPS dan modul handbook semua dalam bahasa Inggris dan dalam satu file Pak Bapak Ibu. Oh iya. Jadi diberi sekat semester 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, untuk BKP Bapak Ibu berikan RPS atau silabus atau modul handbook ya, itu yang paling sering diambil, yang paling Baik. banyak. Iya. Gitu. Itu kita belum bisa generate ya dari Siakat ya, harus Kalau manual siakat ya bisa berarti. RPS bisa. Satu-satu bisa, satu-satu tapi nanti gabunginnya manual sih Pak. Generate-nya satu-satu tetap Pak. Oh, generate-nya satu-satu. RPS-nya ya. Kan per mata kuliah Pak. Oh iya. Soalnya kemarin kami otak-atik itu selalu error seperti itu. Iya, Jadi generate-nya kan per kami RPS. kami agak stres juga harus nerasul satu-satu ini manual pula. Loh, Jadi kan bisa generate, masa error Pak? error Pak. Oh, oke, Kami laporkan ke seharian kemarin Pak tidak Alim Pak muncul. melalui WD1 Pak. J. Jadi barangkali nanti bisa Bu Muza dan Pak Galih barangkali bisa eh, bersurat begitu melalui WD1 bahwa terjadi misalkan tadi ya error atau apa supaya nanti bisa membantu Bapak Ibu di prodi, tidak transit manual. Baik, Pak Baik. Jaka, terima kasih. Baik Pak Jaka, terima kasih. Oke, Mas Opsi. Pak Jaka, menambahkan satu pertanyaan kaitannya dengan RPS tadi, Pak Jaka. Iya, Bu. Yang kami miliki itu BKP yang untuk magang, itu RPS-nya tidak berbasis OPE. Apakah boleh juga di tingkat universitas yang khususnya untuk perencanaan program dan evaluasi program itu RPS-nya kita minta yang OPE nggih? Jadi seperti ini, Bu. Ini saya ceritakan yang di lapangan ya. Ya, baik, makasih. Jadi kalau di lapangan itu, Bu, itu jarang sekali expert itu buka RPS itu jarang. Mereka itu akan lihat modul handbook sebenarnya. Jadi RPS itu kalau saya selama ini ya, itu hanya sekali kalau nggak salah. Ditanyakan itu saat di FT. Itu pun AKAS, bukan admin. Karena expertnya itu minta mata kuliahnya. Jadi gini, expert itu pengen mata kuliah. Ada topik biokimia kalau nggak salah. Itu di klaster PKK, mata kuliah Prodi Pendidikan Tata Boga, itu dia pengen ada mata kuliah khusus biokimia. Nah, biokimia itu masuk di bahan kajian mata kuliah tertentu. Jadi dia Kaprodinya itu jelaskan sampai munculkan RPS. Ya gara-gara ada pertanyaan itu. Karena pada saat dijelaskan di modul, exposernya nggak puas. Oh ini masuk di bahan kajian, nggak puas. Tunjukkan lagi di RPS kan detail Bu. Nggak puas lagi.
Jadi pertanyaan nanti itu ke RPS atau silabus itu sangat-sangat jarang. Jadi itu walaupun kalau misalkan nanti Ibu memilih format yang agak berbeda, itu kayaknya kok nggak ada masalah ya kalau menurut saya. Tapi kalau ingin aman gitu diseragamkan juga nggak apa sih. Tapi kalau di lapangan itu jarang mereka. Yang mereka lihat adalah modul ini. Oke. Baik, makasih banyak Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Fahmi dan juga Bu Suroya. Selanjutnya untuk kriteria 22 yang terakhir PIPS, ini Bu Silvi sepertinya ya untuk kriteria 2.2. Bu Silvi. Silakan. Ada lagi barangkali PIPS. Bu Silvi atau Pak Bayu, siapa Pak Bayu yang bisa menggantikan Bu Silvi? Tadi saya lihat Bu Silvi sudah masuk sepertinya. Oh, keluar sepertinya sekarang. Pak Bayu, Pak Bayu ada, Pak Bayu? Mungkin bisa diinfokan siapa yang presentasi kriteria 2.2 untuk Prodi PIPS? Atau yang dari PIPS selain Pak Bayu, Pak Hendri mungkin. Pak Hendri bisa menginfokan Pak Hendri? Tidak ada tanggapan Pak Jaka. Bagaimana? Geser ke 2.3 atau PIPS yang terakhir kali bagaimana Pak Jaka? Untuk ininya, revisinya. Coba saya telepon Kak dulu, Pak. Kalau Bu J. Silvi ikut training kesehatan mental di atas tuanya. Oh, di Bentar, lantai bentar. 2 itu ya. Sih. Ini Mas Hendri udah on cam. Oh iya, silakan Pak Hendri bisa mewakili dari PIPS mungkin. Masih belum ada suaranya, Mas. Suaranya masih belum ya Pak kali? Sampun Pak Hendri, monggo.
Pak Henry suaranya kayaknya hilang lagi nih, Pak. Nggih. Oh, Sampun memang muncul, belum Bu. ya? Sampun Oh, muncul. iya, iya. Pak Gali sudah muncul? Belum, share screen-nya belum muncul, Pak Hendri. Nah, Oh, ini nggih. sedang proses. Sampun, sampun. Nggih. Ini mohon izin Pak Jaka terkait dengan kriteria 2.2 dari PIPS yang sudah disusun oleh tim PIC-nya Pak Bayu dan Bu Silvi. Ya Pak, silakan Pak. Nggih. Kalau saya lebih ke substantif masih tidak mengetahui Pak, karena ini PIC-nya Bu Silvi dan Pak Bayu. Nggih. Oke, coba di scroll aja ke bawah Pak. Nggih. Nanti tambahnya aneks ya Pak. Aneksnya belum ada juga nih. Coba ke bagian yang, oh ini sebenarnya ada yang, coba ke bawah lagi Pak. Bawah lagi terus ini masih UPPS. UPPS. Prodi mana Pak? Prodi Pak. Nah ini Prodi ya. Coba, coba. Nah ini barangkali sama juga Pak. Ini aneksnya belum ada Pak ya. Barangkali nanti diberikan catatan. Oh baik Pak, siap Pak. Aneks. Jadi aneks untuk masing-masing ulasan penjelas lah. Nanti bisa disampaikan. Ke bawah lagi Pak. Aneks. Bawah lagi terus. Oke, terus Pak. Terus terus Pak. Terus. Oh ini asesmen CPL belum ada ya Pak? Asesmen CPL-nya belum ada Bapak. Ya berarti, oh ini ada nih. Ini Coba nih. coba lagi Pak. Nah ini sama ini Pak, ini kasusnya kayaknya. Jadi Sama Bapak ya. Ibu di program studi PIPS itu ngisinya tidak seluruh mata kuliah pertemuan kayaknya nih. Jadi nanti ini strateginya sama seperti di sejarah sama sosiologi kalau nggak salah. Kalau PPK tadi kan sudah sesuai nggak? Nah ini kan ada yang 40 kan, 30 kan itu. Nah ini kayaknya harus sampling nih Pak. Padahal nanti Pak Galih juga bisa reminder di tingkat program studi untuk narasi yang bagian CPL ini, termasuk yang tadi penamaan grading tadi. Saya rasa itu sih, Pak nanti bisa disampaikan ke PIC dan juga pimpinan program studi, yaitu aneks pertama, kemudian halamannya ini berapa halaman Pak ya? Ini 21 halaman kalau tadi 21 kuliah halaman Pak Pak. Jaka. Ya, Jadi kalau bisa dibuat 21. 13-an Pak ya, 13 halaman. Tadi saya lihat ada Siap, Pak. tabel-tabel yang barangkali bisa dipindahkan ke Ke aneks aneks. gitu, ya dibuat satu kalimat yang diarahkan ke aneks gitu sih Pak. Ya, siap Pak. Iya, saya rasa itu Pak Galih untuk PIPS. Terima kasih Pak Jaka. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendri dan Pak Jaka. Rangkuman dari kriteria 2.2 nampaknya yang mayoritas semua prodi kena itu jumlah halaman ya Pak Jaka ya. Sejarah ada 15 halaman, kemudian sosiologi 21 halaman, PPKN 13 halaman, Ilkom 20 halaman, dan PIPS 21 halaman. Selain itu mungkin nanti juga perlu kita komunikasikan terkait dengan sampling untuk CPL, mengingat untuk di prodi sejarah dan PIPS ada yang nilainya di bawah 70 begitu. Nah, termasuk juga grading nanti bisa disepakati agar semua bisa sama. Mungkin itu kurang lebihnya, nanti detailnya akan coba kami tuliskan dan kirimkan ke Bapak Ibu untuk PIC kriteria 2.2. Ini bisa kita lanjut ke kriteria 2.3 Pak Jaka sebelum kita istirahat ya. Ya, monggo.
Silakan untuk kriteria 2.3 untuk UPPS, ini PIC-nya Budian ya. Iya. Baik, Ya, Assalamualaikum. silakan Terima Budian. kasih Pak Gale. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak Jaka dan Bapak Ibu. Eh, Mohon izin untuk kriteria 3 Pak Jaka sesuai dengan masukan dari Pak Jaka. Untuk kriteria 3 UPPS menyusun, kemarin itu menyusun panduan untuk ini Pak, apa namanya, magang. Nah, sebentar saya mohon izin untuk share screen. Berikut Pak Jaka sesuai dengan masukan ini hasil dari kemarin diskusi yang di I6 ini mengadopsi dari yang sudah eh, timnya Pak Jeki susun, ada suplemen rubrik program magang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2025. Ini prosesnya dalam tahap translate oleh Pak Rianda Pak Jaka. Ini yang kami susun. Ada silabus pembelajaran di program magang, kemudian ada capaian, struktur materi, dan kegiatan pembelajaran. Tentu ini juga disesuaikan dengan karakteristik program studi yang ada di Visipol, Pak Jaka, yang sedang akuin. Kemudian eh, di sini juga ada bobot komponen penilaian, ada komponen laporan akhir, presensi, kemudian ada penilaian perencanaan program, ini ada formnya juga, penilaian perencanaan program magang. Lalu rubrik penilaian perencanaan program juga sudah disesuaikan. Ada penilaian evaluasi program. Ini juga sudah disesuaikan dengan karakteristik Visipol. Rubrik penilaian mitra bagi mahasiswa magang. Lalu seterusnya sampai interpretasi skor. Kemudian ada penilaian ujian laporan magang. Ini ada juga Pak. Juga kami susun. Selanjutnya ada penilaian presentasi ya, ketika magang dilakukan. Ini lengkap dengan aspek-aspek yang dinilai mulai dari kelengkapan materi hingga kemampuan presentasi. Selanjutnya ada pendopan penskoran dan ada template laporan akhir magang. Baik, demikian Pak Jaka untuk perkembangan kriteria 3 untuk penyusunan rubrik magang. Terima kasih. Mohon masukan dan saran. Ya, terima kasih Bu. Saya rasa itu cukup sih Bu. Untuk yang SAR-nya bagaimana Bu ya? Sebentar Pak, mohon izin. Berikut Pak untuk yang kriteria 3, sepertinya tidak ada penambahan signifikan Pak sejak yang terakhir itu. Nanti tinggal aneks saja Bu ya. Jadi aneks, maksudnya di kriteria 3 itu kan ada aneks Bu ya. Untuk yang Iya, PPS. Barangkali ada aneks yang perlu dimasukkan, barangkali ya. Eh, Kriteria 3 itu kalau di dokumen yang saya kirim, aneksnya ada banyak nggak Pak Gali atau Bu Muza? Yang di folder itu. Barangkali ada beberapa aturan dari universitas yang perlu dimasukkan sebagai aneks sih. Ya, sebentar saya cek ya Pak Jaka ya di folder yang tadi. Paling kalau saya lihat Khusus sudah bagus sih Bu, kalau yang 3 ini. Yang PPS nih. nanti. Terima kasih Pak Jaka. Nanti kami akan terus menyesuaikan dan Oh iya, berkoordinasi ini dengan lampirannya masih kosong ya, belum ada. masih belum Pak. Oke. Berarti Oke. kriteria 3 lampiran ya Pak Gali. Dan link-link belum Pak Gali.
ini nanti Ya, rencananya link apa, Bu? ini mungkin draft Pak ini Pak, karena sudah diberi tanda. Saran dari Aquin, mohon saya tadi barangkali terlewat. Jadi kalau bisa jangan di drive, Bu. Oh Masukkan gitu. lampiran aja, ya. Oh baik, Karena baik Pak. kemarin itu kalau nggak salah Robert itu bilang, jadi nanti kalau dokumennya itu dalam bentuk drive, dilinkkan di Google Drive gitu, biasanya Bapak Ibu tim itu lupa untuk men-setting open public biasanya. Jadi harus restricted dan seterusnya. Jadi harus restricted access, harus request access maksud saya. Oh Jadi iya. barangkali yang tadi ya dokumen bentuknya drive itu langsung aja bentuknya itu annex gitu aja sih Pak, Bu. Oh iya. Nah, kan ada SOP langsung annex saja, dimasukkan ke annex berapa. Tinggal kan di kriteria 3 ini mengurutkan ya. Jadi berarti berapa? 2.3 titik. Kalau memang tidak ada prodi ya, berarti ya langsung urutan untuk annex di kriteria ketiga. Begitu. Tapi kalau ada prodi misalkan nanti silakan di coding sesuai dengan angka prodi 1 dulu, 2 dulu, dan seterusnya untuk masing-masing prodi. Iya. Jadi kalau bisa sekali lagi jangan ada link untuk Google Drive. Kalau misalkan itu link ke website itu masih tidak ada masalah sih kemarin infonya. Tapi kalau yang Google Drive saya rasa kok kemarin keberatan si Robert. Ini halamannya berapa, Bu? 7. Oke, ini udah aman sih, Bu. Baik, baik. Ya, Terima cukup. kasih Pak Jaka. Oke, terima kasih. Coba ke bawah lagi, Bu. Ya, Bentar, ke bawah lagi, Bu. Habis. Habis ya. Iya Pak. 3 ini kan kalau penilaian masing-masing prodi gimana, Bu? Coba lihat. Ada nggak? Ini UPPS saja atau sama prodi? Iya UPPS saja Pak ini. Oke. Oke, ini kan kalau nggak salah ada metode assessment sama metode ini ya. Yang bagiannya prodi ya, kalau nggak salah. Di bagian mana Ibu ya? Ini ya, bagian Ini ini Pak, prodi. yang ini. Ini, Ya. iya. Ini prodi ada kemarin 3 ada ini nggak? Nggak ada ini kayaknya ya kalau prodi ya. Mereka sudah bagus semua ya kalau nggak salah kemarin terakhir review. Atau gimana? Atau kita skip atau Bapak Ibu prodi menunjukkan begitu? Yang 00 khusus prodi ini? Pak Gali? Mungkin monggo untuk dilanjutkan yang ya Pak Galih. Iya. ya untuk yang aneks ada 7 untuk yang UPPS. Nah, untuk yang prodi monggo saya kembalikan ke teman-teman prodi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Iya, memfasilitasi barangkali bertemu ketemu prodi. Pak Jaka, ya. Kalau 3 saya rasa kan kemarin catatannya itu hanya di ini sih, grafik ya, teaching method, teaching assessment, Iya, sama sampling penjelasan masing-masing teaching method dan teaching assessment kemarin. Catatannya. baik, Pak. Barangkali Bapak Terima Ibu kasih. prodi ada yang Kemudian, ditanyakan atau perlu saya monggo. share atau cukup? Silakan. Dari sejarah ada yang ditanyakan untuk 2.3. Ini sudah bagus sih yang 2.3 nih. Oke, sejarah nggak ada. Kemudian sosiologi nggak ada. Bu Repti atau Pak Ali nggak ada. PPKN nggak ada yang ditanyakan. PPKN ada Pak Rianda. Oh iya, Sepertinya nggak ada kemudian Pak Rianda. nanti Bapak Ibu perlu menyepakati font gitu Bapak Ibu ya. Font, margin kiri kanan, spasi, kayaknya tadi saya ngelihat ada beberapa perbedaan sih. Oh, karena nanti di merge ya Pak Jaka ya. Jadi Iya, satu kan dokumen antara begitu ya. UPPS dan Prodi kan nanti dijadikan satu. Iya, Nah, barangkali nanti iya. font margin kiri kanan atas bawah itu disamakan Bapak Ibu. Font itu sih tadi saya lihat ada fontnya itu yang 1,5 atau 115. Ini kalau nggak salah kan satu ini spasinya. Iya. Nah, fontnya kalau nggak salah kemarin apa ya Pak? Yang disepakati saya kok lupa. Arial atau apa ya kemarin? Nah, itu barangkali bisa jadi review selanjutnya itu sudah dalam kondisi font itu sudah ini sih Bapak Ibu. Selaras font, spasi itu sudah walaupun belum proofread, belum bahasa Inggris tidak ada masalah. Review selanjutnya ya minimal antara margin, font, kemudian spasi itu sama. Termasuk tadi dari PPKN kalau nggak salah tabel itu misalkan dikecilkan di font berapa itu sebisa mungkin 5 prodi ini sudah konsisten semuanya. Gitu. Oke, baik Pak Jaka. Kemarin kesepakatannya Time News Roman atau Arial ya Bapak Ibu ya? Saya lupa ya. Arial Mas Gale. Oh ya. Arial, Ya. Ji. Kalau Oh, fontnya gitu. Arial, Oh, Arial ya. spasinya 1,15, marginnya baik yang Bu Mas. Arial Kalau ingin agak longgar berarti 1,15 ya. marginnya agak lebar, Bu. Oh gitu ya. Ya, kalau pengen
nggak pengen ngerubah, ngilangin banyak maksudnya. Iya, Begitu iya, tambahin iya. dikit. Kadang kita kalau ngurangi juga bingung, Bu, ini apa lagi yang dikurangi? Ah, iya betul. Oke, Ya. Oke, terima itu aja kasih sih, Bu Bu. Maya. Saya